Dan juga kita kedatangan beberapa penanggap. Jadi ada 3 penanggap kita pada webinar kali ini. Yang pertama itu Bapak Ahmad Namsun dari Kesbang Pol dan Ibu Elga Sarapung dari Interfight Yogyakarta, Ibu dan Bapak Muhammad Mustafa dari The Asia Foundation. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin langsung kita mulai. Jadi webinar kali ini adalah webinar ketiga, sosialisasi ketiga yang diadakan oleh LAPAR. Sebelumnya sudah dilakukan 2 sesi webinar. Kemudian pada hari ini kita juga menggunakan juru bahasa isyarat. Jadi mohon Bapak dan Ibu narasumber nanti ketika memaparkan materinya bisa agak sedikit lebih lambat karena kita menggunakan JBI. Kemudian pada webinar hari ini tentu tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana kemudian mendapatkan langkah strategis untuk pemajuan persepsi dan praktek toleransi di Kota Makassar. Kemudian yang kedua, mendiskusikan langkah kebijakan di tingkat lokal dalam pemajuan toleransi dan perlindungan kerukunan dan keberagaman. Dan yang ketiga, untuk memelihara potensi Kota Makassar sebagai kota toleran melalui sebuah kebijakan yang inklusif. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan rencana bersama untuk mendorong peran masyarakat sipil dan pemerintah Kota Makassar, mendorong Kota Makassar menjadi kota toleran. Nah, toleransi ini adalah merupakan sebuah indikator bagaimana negara bisa menjalankan memberikan sebuah kedamaian, di mana setiap individu itu berhak mendapatkan pengakuan identitasnya. Nah, untuk mempunyai sebuah pegangan untuk diberikan haknya dalam segi identitas, maka kita membutuhkan payung hukum untuk dijadikan sebagai pegangan. Nah, inilah kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di LAPAR dan juga beberapa teman-teman dari gabungan masyarakat sipil untuk membuat sebuah rancangan perwali. Nah, sebelumnya sudah dibahas 2 kali dan mungkin kita akan spesifik tentang bagaimana kemudian kebijakan ini bisa lebih inklusif. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya ke narasumber pertama, itu dari Bapak Halili Hasan dengan materi hasil riset Kota Toleran 2020 di Makassar. Bagaimana Pak Halili? Pak Halili Hasan? Sudah selesai ya sarapannya? Oh, udah selesai. Oh ya, langsung saja Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu ya. Share screen. Saya masih di disable tuh. Oke. Ya, udah bisa. Sudah tampil ya? Pak, sudah. Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, Rahayu. Teman-teman sekalian, yang terhormat para narasumber,
para penanggap yang tidak saya sebutkan satu-satu untuk efektivitas waktu, kemudian panitia yang kami banggakan, teman-teman semua yang menghadiri forum luar biasa di weekend yang agak senyap di jalanan, terutama di Yogyakarta. Teman-teman, saya kira di Makassar juga sama. Teman-teman sekalian, pertama saya ingin apresiasi tentu saja Kota Makassar ya, karena Makassar ini dalam identifikasi kami sejak beberapa tahun terakhir itu, terutama saya lihat 2-3 tahun terakhir itu cukup aktif untuk memastikan terjadinya progres ya, kemajuan di Kota Makassar dalam soal merawat diversity, kebinekaan ya, dan memajukan praktik toleransi di sini. Nah, saya ingat betul beberapa waktu yang lalu Pak Dani ya, Pak Wali Kota di seminar yang kami selenggarakan di Jakarta ya, tentu beliau hadir secara virtual. Beliau menegaskan satu hal soal bagaimana komitmen agar Kota Makassar ini menjadi kota yang lebih maju dalam soal pemajuan toleransi dan penghormatan, juga penguatan atas diversity di sana. Seperti diminta oleh teman-teman panitia, saya kira apa yang tergambar di dalam TOR misalnya yang diberikan ke saya, kelihatan bahwa apa yang menjadi spirit dalam diskusi kita pagi ini itu inline dengan apa yang beberapa kali ditegaskan oleh leadership, political leadership maupun birokratik leadership di Kota Makassar. Nah, teman-teman sekalian, ibu bapak semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit soal indeks kota toleran dan pemajuan toleransi di Makassar. Tentu saja kita akan melihat Kota Makassar, bagaimana indeks toleransi di Kota Makassar berdasarkan IKT 2020, dan tentu saja kita bisa melihat, memaknai data kuantitatif itu secara lebih elaboratif. Tentu saja nanti pemaknaan lebih elaboratif itu kita akan dapatkan dari para narasumber yang lain, juga para penanggap. Baik. Ibu bapak sekalian, secara konseptual tentu saja indeks kota toleran itu berangkat dari satu konsepsi besar mengenai toleransi. Tentu saja kami berpijak dari konsepsi yang disebut oleh dua proklamator kita, yaitu Bung Karno yang mengatakan bahwa kebertuhanan kita di Indonesia itu mestinya kebertuhanan secara berbudayaan dengan tiada egoisme antar agama. Sehingga kalau tadi Mbak Mega mengingatkan soal jaminan konstitusional, saya kira semuanya berangkat dari statement-statement kunci yang disampaikan oleh para pendiri negara. Salah satunya Bung Karno. Demikian pula dengan Bung Hatta yang mengatakan bahwa sikap menghormati itu merupakan jalan menuju kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Sehingga kita sebagai bangsa didorong betul untuk meletakkan sikap menghormati ini sebagai etika kolektif dalam tata kebinekaan Indonesia. Selain itu, beberapa pemikir tentang toleransi di dunia, salah satunya Sarah Bullard, kemudian Thomas Scanlon, itu juga kita rujuk ya soal bagaimana kita membangun konsepsi toleransi. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar soal ini, tapi secara umum ada tiga sintesis yang kita bisa sampaikan soal toleransi, di mana toleransi itu
diekspresikan itu mestinya melalui paling tidak 3 hal. Pertama, akseptansi, penerimaan atas eksistensi, yang dasarnya tentu saja respect. Ya. Kemudian yang kedua adalah rekognisi, pengakuan. Dia bukan hanya penerimaan atas eksistensi, tapi juga pengakuan bahwa di dalam eksistensi itu ada hak setara yang harus dijamin dan dilindungi. Kemudian yang ketiga adalah inklusi. Inklusi itu situasi ketika keberagaman itu dianggap sebagai relasi antar elemen yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga keberagaman itu lebih banyak diletakkan seperti kepingan-kepingan puzzle dalam sebuah potret besar kebinekaan, sehingga satu sama lain apapun bentuknya, seperti apapun size-nya, besarannya, itu menguatkan, sehingga satu entitas itu bisa dianggap sebagai a whole entity karena masing-masing elemen puzzle itu saling mengikat. Berdasarkan beberapa telah itu, secara umum kemudian secara institut, terutama pada aspek operasional di dalam studi indeks kota toleran itu menetapkan kota toleran itu pada beberapa konsepsi, elemen konsepsional sebagai berikut. Pertama, tentu yang disebut kota toleran itu adalah kota dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota, warga dengan warga ya, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi dalam heterogenitas demografis kota, warga kota yang berpijak pada toleransi, yang meletakkan penghormatan itu sebagai penghormatan atas kebinekaan tentu saja, itu sebagai panduan untuk memperlakukan bagaimana satu identitas dengan identitas yang lain mestinya saling berinteraksi. Kemudian berangkat dari konsepsi-konsepsi itu, kami menetapkan elemen konseptual kota toleran itu sebagai berikut. Jadi yang dimaksud dengan kota toleran itu adalah kota yang memiliki atribut berikut. Pertama, pemerintah kota tersebut memiliki visi, rencana pembangunan, serta kebijakan yang inklusif. Jadi kalau tadi seperti dibilang oleh Mbak Mega ya, lapar di bawah komando Mas Iqbal dan teman-teman sekalian itu mendorong adanya kebijakan yang lebih inklusif, itu saya kira sudah tepat adanya. Pemerintah kota memiliki visi, rencana pembangunan, serta kebijakan yang inklusif, mendukung keberagaman, serta mempraktikkan dan memajukan toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan. Itu elemen konseptual yang pertama. Elemen konseptual yang kedua adalah pernyataan dan tindakan aparatus pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan pemajuan toleransi. Yang ketiga, di kota tersebut peristiwa intoleransi dan tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang keempat adalah kota tersebut menunjukkan upaya yang memadai dalam tata kelola keberagaman identitas warganya. Kerangka konseptualnya demikian, Ibu, Pak sekalian, teman-teman semua. Oleh karena itu dalam konteks ini barangkali penting untuk memberikan satu highlight ya, bahwa dalam indeks kota toleran yang menjadi objek studi indexing itu adalah kota. Yang kami sering cermati gitu ya, dalam begitu banyak kesempatan begitu selesai rilis itu yang paling sering dalam tanda petik marah atau reaktif itu pemerintah kota pada umumnya gitu. Padahal ya kota bukan pemerintah kota. Kota toleran itu adalah hasil akhir dari begitu banyak interaksi. Minimal dalam indeks kota toleran ini ada 4 elemen itu. Dari situ kan kelihatan bahwa yang berkontribusi terhadap praktik dan pemajuan toleransi sehingga
skor indexing kota tersebut dalam soal toleransi itu tinggi atau rendah kan kontribusinya oleh semua pihak, gitu ya. Ada elemen pemerintah, ada elemen negara, ada elemen masyarakat sipil, dan ada situasi faktual yang dipengaruhi oleh interaksi antara pemerintah dan masyarakat itu. Kemudian secara metodologis, indeks toleran itu mengadopsi kerangka metodologisnya Grimm dan Fink ya tahun 2006, yang dia melakukan studi pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, tapi basisnya negara. Kerangka umum dia, Grimm dan Fink ini menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Pertama, apa yang disebut sebagai favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, ada atau tidak. Seberapa favoritisme itu dilakukan oleh negara terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Yang kedua, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Ini kerangkanya Grimm dan Fink yang juga di banyak studi itu digunakan. Misalnya di Indeks Demokrasi Indonesia yang pada elemen kebebasan sipil, secara umum saya kira kerangka ini juga digunakan. Setara juga menggunakan dengan tentu saja modifikasi yang dimaksud adalah dengan cara menambahkan satu variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Ini penting karena berdasarkan masukan dari para ahli dalam tahun-tahun awal kami mengembangkan kerangka metodologis ini tahun 2004 sampai 2014 sampai 2015 awal itu ada satu masukan untuk memberikan semacam apresiasi bagi usaha besar yang dilakukan oleh sebuah kota yang tentu saja berbeda dengan kota yang lain dalam perspektif heterogenitas atau kebinekaan di kota-kota itu, gitu ya. Maka kota yang heterogenitasnya tinggi itu butuh upaya tinggi, kota yang rendah heterogenitasnya itu pasti kualitas effort yang ditunjukkan itu juga rendah. Kemudian dari penjelasan mengenai kerangka umum tadi, kemudian secara umum ada 4 variabel, salah ketik itu, 4 variabel dan persentasenya ya. 1, regulasi pemerintah dengan persentase 30%, jadi pembutuhan memang kami lakukan. Regulasi sosial itu 30%, tindakan pemerintah 25%, kemudian demografi sosial keagamaan itu 15%. Nah, pembuatan ini memang sengaja dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator dan variabel pengukuran terhadap situasi faktual toleransi di kota. Jadi satu variabel, satu indikator di dalam variabel itu pasti punya tingkat pengaruh yang berbeda dengan indikator dan variabel yang lain. Itulah kenapa pembobotan ini dilakukan. Kemudian 8 indikator dan persentasenya ya, kalau tadi 4 variabel. Jadi ada 4 variabel yang kami turunkan ke dalam 8 indikator. Pertama adalah RPJMD dan perencanaan pembangunan yang lain yang mensupport atau melengkapi RPJMD. Ada RPJMD yang detail gitu, ada yang tidak cukup detail, tetapi kan ada dokumen-dokumen perencanaan lain yang kami bisa lihat, bisa kami cek, periksa ya. Apa itu? 1 RKP ya, RKPD, kemudian yang kedua Renstra ya, perencanaan strategis gitu ya. Yang kami gunakan atau kami teliti secara bersamaan untuk menemukan bagaimana scoring perencanaan pembangunan jangka menengah di daerah
tersebut atau rencana pembangunan jangka menengah daerah di kota tersebut. Persentasenya 10% karena baru perencanaan. Belum tentu perencanaan itu dieksekusi kan, atau tingkat visibilitasnya ada persentase yang berbeda di satu kota dengan kota yang lain. Perencanaan tidak sepenuhnya bisa dieksekusi 100% itu. Itulah kenapa persentasenya hanya quote unquote 10 ya. 10%. Kemudian ada kebijakan pemerintah kota itu 20%, peristiwa intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu 20%, dinamika masyarakat sipil itu 10%, pernyataan kepada publik oleh tokoh-tokoh prominent di kota itu, kami di dalam rubrik itu menetapkan Forkompimda ya. Ketika kami menelusuri pernyataan-pernyataan publik pejabat di kota, yang kami gunakan adalah Forkompimda. Jadi elemen-elemen antar kota yang kami periksa itu sama, karena Forkompimda itu elemennya sama. Kemudian yang kedua, tindakan nyata. Tindakan nyata itu 15%. Lalu heterogenitas agama tadi ya, karena ini hanya untuk membedakan kualitas effort di sebuah kota dengan kota yang lain. Persentase yang kami berikan untuk indikator heterogenitas agama itu memang paling kecil, hanya 5%. Dan dalam banyak situasi kan demografi itu level intervensi elemen kota terhadap demografi penduduk ini termasuk yang paling rendah dibandingkan indikator-indikator yang lain. Terakhir adalah inklusi sosial keagamaan, itu 10%. Kemudian scoring, objek, dan asumsi. Scoring kami lakukan menggunakan skala numerik 1 sampai 7, spektrumnya dari buruk ke baik gitu ya, sehingga 1 itu adalah skor untuk situasi buruk pada masing-masing indikator, sampai 7 itu paling baik ya di masing-masing indikator. Kemudian objek studi indexing yang kami lakukan adalah 94 kota dari 98 kota. Kita punya 98 kota sesungguhnya. Nomenklatur administratif di tingkat kota kabupaten, untuk kota sebenarnya di Indonesia 98, tetapi 4 dari 98 itu adalah kota administratif, yaitu di DKI Jakarta ya. 5 lebih tepatnya, sehingga 5 itu kemudian kami satukan menjadi 1 Jakarta. Kenapa? Karena kota-kota tersebut itu hanyalah kota administratif yang mereka tidak punya kewenangan legal formal untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dia tidak paling untuk dinilai secara terpisah dalam perspektif politik hukum di kota tersebut. Sehingga Jakarta itu berarti kota administratif Jakarta Pusat, kota Jakarta Pusat ya, kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Barat Timur, kira-kira itulah. Kenapa kota? Itu salah satu pertanyaan, karena setiap selesai rilis beberapa kabupaten, ya belasan lah kabupaten yang bertanya ke kami. Terakhir kemarin Kabupaten Sintang itu bertanya, Mas, sebenarnya skor toleransi kami itu di level berapa, karena lagi ribut sejak tanggal 4 kemarin kan kasus Ahmadiyah itu. Saya bilang mohon maaf, IKT itu hanya mengindeks kota, tidak kabupaten, sementara Sintang itu adalah kabupaten. Baru elemen masyarakat di Sintang itu semacam request, kenapa enggak sekalian kabupaten? Kalau kabupaten kita punya 450 dan sumber daya kita bukan sumber daya negara, meskipun kerjasama dengan 2 governmental institutions, yaitu Kemendagri dan BPP, tetap saja kita tidak punya kemewahan sumber daya untuk sampai menjangkau kabupaten yang tadi diminta oleh beberapa elemen di daerah. Sintang, Kudus juga pernah minta. Beberapa
bahkan Pemprov di Sumatera Utara pernah juga request agar jangan hanya kota di Sumatera Utara, tapi seluruh kabupaten kalau bisa. Ya masalahnya itu kami tidak punya sumber daya yang mewah gitu ya untuk melihat bagaimana heterogenitas di kota itu. Sehingga dari situ kelihatan bahwa asumsi utama kita adalah bukan semata-mata soal sumber daya yang tadi saya sebut, tapi lebih ke soal heterogenitas. Dengan asumsi bahwa kota itu lebih heterogen gitu ya, maka diperlukan atau diniscayakan level toleransi yang tinggi di kota untuk memastikan heterogenitas itu dapat berinteraksi secara damai dalam perbedaan atau apa yang sering kita sebut sebagai peaceful coexistence. Validitas untuk menjamin validitas data hasil scoring setara melakukan triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari scoring dengan data-data sekunder dan self-assessment masing-masing pemerintah kota. Jadi kan selain kami melakukan scoring melalui scoring oleh ahli, ada 6 ahli yang kami hire secara khusus untuk membaca, tentu saja dengan beberapa peneliti. Kami punya kurang lebih 8 lah peneliti yang membackup, lebih seperti enumerator dalam penelitian survei gitu ya. Selain kami dibantu oleh sekian ahli untuk melakukan scoring dan sekian peneliti sebagai enumerator, kami juga menyebarkan kuesioner ke kota-kota itu sebagai mekanisme self-assessment. Tapi jujur harus kami sampaikan bahwa tidak 100% kota itu mengembalikan self-assessment itu, kuesioner itu. Sehingga kami sudah mengantisipasi situasi semacam itu karena di bagian awal kuesioner itu kami sudah sampaikan semacam disclaimer bahwa kalau kota tidak memanfaatkan ruang untuk self-assessment itu, triangulasi hanya akan kami gunakan sebagai pembanding itu atas data-data sekunder yang ada mengenai rubrik komponen-komponen indikator pada indeks kota toleran ini. Kemudian selain triangulasi sumber, kami juga menyelenggarakan pertemuan ahli minimal 2 kali, tergantung ya, karena dalam pengalaman kami melakukan studi sejak tahun 2015, tantangannya pada masing-masing pada masing-masing tahun itu berbeda-beda. Di musim pandemi effortnya luar biasa gitu ya. Tapi minimal ada 2 expert meeting yang kami selenggarakan untuk melakukan pengecekan ya atas hasil scoring sementara yang kami gunakan, dan kami juga melakukan wawancara online ya dengan masyarakat sipil di kota-kota itu untuk mengonfirmasi data hasil scoring. Kemudian yang juga penting untuk kami sampaikan adalah ini agak berbeda dengan KBP. Kalau KBP itu mencatat keburukan daerah, ya, tapi basisnya kan provinsi. Keburukan daerah soal kebebasan beragama berkeyakinan. Kalau ini enggak, sebenarnya lebih ke mencatat praktik-praktik baik sesungguhnya. Jadi ya meskipun kita tetap harus katakan karena paradigma yang digunakan adalah paradigma hak asasi manusia, maka pendekatannya menjadi pendekatan campuran antara negative rights sebagai karakter dari hak sipil politik gitu ya, dengan tindakan positif yang dilakukan oleh kota, terutama pemerintahnya dalam mempromosikan toleransi sesuai indikator yang ditetapkan dalam IKT. Kemudian hasil untuk kota Makassar secara umum, skor akhir kota Makassar itu 3,567. Jadi kalau
angka maksimal itu 7, 3,5 itu ya di atas setengah ya. 3,567 itu di atas setengah, karena setengah dari 7 itu kan 3,5. Itu skor akhir toleransi di Kota Makassar. Kalau kita cek lebih detail pada komponen variabel ya, di variabel pertama ada 2 indikator, RPJMD dan kebijakan. RPJMD sebenarnya ya cukup bagus ya, karena 4,67 itu angka yang moderat untuk RPJMD pada masing-masing pada kota-kota yang kami cermati gitu ya. 4,67 itu angka yang moderat lah. Kemudian dari sisi kebijakan itu sebenarnya 6 ya. 6 itu tentu didasarkan pada pembacaan atas dua kelompok kebijakan. Pertama, kebijakan yang existing ini yang kami gunakan adalah 2 data studi kebijakan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang menyebut 421 produk hukum daerah diskriminatif. Kita cek berapa di Kota Makassar ya. Kemudian yang kedua adalah data perda diskriminatif, produk hukum diskriminatif dan intoleran yang dimiliki oleh Setara Institute. Kami punya riset khusus mengenai itu, sehingga kami gunakan 2 data itu sebagai data untuk melihat kebijakan yang existing. Kemudian kebijakan di tahun ketika IKT itu diselenggarakan, saya tidak mengecek data Excel-nya secara lebih detail, tapi kalau melihat angka ini di tahun 2020 itu tidak banyak kebijakan diskriminatif yang diproduksi oleh Kota Makassar. Kemudian peristiwa ini yang menurut saya paling, ya bukan menurut saya, kalau kita lihat data gitu ya, skornya itu 1 peristiwa, dinamika masyarakat sipil 6. Jadi 1 itu artinya peristiwa itu lebih dari 6 dalam setahun. Jadi kan peristiwa itu kami lakukan penskalaan pada masing-masing ini kan. Untuk peristiwa itu kalau dia nihil gitu ya, nihil sampai 1 itu 7, begitu seterusnya gitu ya. Maka kalau skor peristiwa itu 1, berarti peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, peristiwa intoleransi itu di atas 6. Jadi terjadi terjadi 1 peristiwa per 2 bulan. Ada nggak yang lebih dari itu? Ya banyak. Di misalnya Aceh ya saya sebut, atau Depok misalnya, peristiwa bisa di atas 6, sehingga untuk yang di atas 6 itu memang skornya kemudian 1. Lalu dinamika masyarakat sipil di Makassar itu termasuk tinggi, angkanya 6, itu bagus dinamika masyarakat sipilnya. Perguruan tingginya bagus, NGO-nya sebenarnya cukup bagus gitu ya. Yang toleran, yang moderat, yang pluralis, yang mempromosikan koeksistensi damai di Makassar itu sebenarnya sudah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana potensi pada dinamika masyarakat sipil atau yang tadi disebut oleh Mas Mustafa sebagai modalitas sosial itu ya. Bagaimana modalitas sosial ini bisa di generasi sedemikian rupa agar dia menjadi generator praktik dan kemajuan toleransi. Draft perwali yang tadi disinggung oleh Mbak Mega, saya kira merupakan prakarsa baik untuk menciptakan Kota Makassar yang lebih maju dalam hal toleransi dan penguatan kebinekaan. Kemudian pernyataan publik itu 4 ya. Ada banyak peristiwa menarik yang sebenarnya bisa direspon secara lebih terbuka
oleh Forkompimda. Misalnya penolakan perayaan Asyura oleh Forum Umat Islam Bersatu itu saya kira itu bisa direspons dengan kuat. Kalau saya diminta untuk memberikan contoh bagaimana respons kuat itu antara lain misalnya dilakukan contoh yang sangat baik yang sering saya katakan di banyak tempat itu di Kota Bekasi gitu ya. Ada penolakan pendirian gereja Santa Clara suatu ketika gitu ya, dan ada demonstrasi di balai kota gitu, dan instead of memenuhi tuntutan-tuntutan demonstran, Pak Wali Kota, Pak Pepen memilih untuk memberikan pernyataan publik yang sangat kuat waktu itu kan. Saya kira kita semua masih ingat ya, dia katakan daripada saya memenuhi permintaan demonstran kelompok intoleran untuk mencabut IMB Gereja Santa Clara, lebih baik saya ditembak mati. Itu pernyataan yang sangat kuat. Di tahun itu skor karena pernyataan publik itu dari Forkompimda itu sangat energizing. Itu di banyak konteks itu begitu. Jadi kalau political leadership-nya itu menyampaikan pernyataan publik yang bagus, saya kira efek domino dari pernyataan itu memang sangat kuat. Makanya sering kami katakan pernyataan publik dari Forkompimda untuk isu ini sebenarnya sangat energizing. Itulah kenapa itu penting untuk dijadikan sebagai salah satu indikator. Yang lain adalah tindakan nyata. Tentu saja bukan hanya pernyataan, tindakan nyatanya seperti apa gitu kan. Misalnya saya kasih contoh Surabaya ya, ada bom ya, oleh satu keluarga di Surabaya. Respons pemerintah Kota Surabaya luar biasa gitu kan. Setelah terjadi pengeboman itu, lalu dibikinlah kebijakan untuk melakukan training moderasi keagamaan bagi seluruh guru pendidikan agama, bukan hanya Islam tentu saja. Itu tindakan nyata yang luar biasa pada waktu itu ya, di Surabaya. Kalau saya lihat skor di Surabaya itu saya kira salah satu yang mengangkat kenapa kemudian Surabaya itu melenting pada tahun itu dari posisi tingkat 10 ya, tindakan nyata. Sementara di Makassar tidak banyak tindakan nyata yang dilakukan. Bahkan ketika FUIB itu menolak Syiah di Kota Makassar, tidak tampak agenda yang sifatnya struktural untuk merespons peristiwa yang terjadi. Yang lain adalah mohon maaf Pak, mungkin bisa lebih dipercepat soalnya kita dibatasi oleh waktu. Iya, makasih. Tinggal satu lagi nih. Demografi sosio-religius itu 3, inklusi sosial 2. Saya kira ini gambaran skor variabel. Terima kasih. Satu slide lagi, dan ini penting, wajib saya kira untuk disampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Mega. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Halil Hasan dari Setara Institute yang tadi sudah menyampaikan pemaparannya tentang hasil riset Kota Makassar 2020. Dan langsung saja kita ke narasumber selanjutnya, kita ke Bapak Saprillah selaku Kepala Balitbang Agama Kota Makassar, Balitbang Agama Makassar, dengan tema temuan Balitbang Agama Kota Makassar mengenai situasi toleransi di Kota Makassar. Dengan ini disilahkan Pak Saprillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para narasumber dari Setara, Ibu Aisyah Kara dan Bu Elga Sarapung dari Kesbangpol, dan Mas Mustafa, dan juga Suaib ya dari Lapar, Iqbal. Terima kasih sudah diundang dan ikut bergabung di acara yang luar biasa ini.
Pertama, setiap tahun seperti yang disebut Mas Halili tadi ya, kami itu kan di Litbang Pusat itu memiliki indexing juga KUB secara nasional, dan itu dirilis setiap tahun. Tahun ini belum dirilis karena datanya masih dalam proses, dan setiap tahun pun biasanya kita didatangi oleh kota, kabupaten untuk melihat apakah mereka punya nilai indeks tertentu. Padahal treatment riset kita itu tidak ngambil seluruh kabupaten, hanya menyampling. Kalau di Kemenak itu samplingnya hanya 4 ya, 2 kota, kemudian 2 kabupaten, sehingga kita kesulitan memenuhi keinginan para stakeholder kita yang ingin yang ingin mendapatkan nilai indeksnya masing-masing. Sehingga di tahun ini sesungguhnya di Kanwil Kemenak kami menawarkan, juga di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, menawarkan bagaimana kalau Kanwil juga membuat indeks di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan indexing yang ternyata dibutuhkan setiap pemerintah daerah pada saat penyusunan RPJMD atau penyusunan kerja daerah tahunan, ternyata dia dituntut oleh Bappenas untuk mensyaratkan atau mendasarkan kebijakan-kebijakannya berdasarkan indeks yang ada. Akhirnya menurut saya teman-teman lapar juga ini peluang untuk bekerja sama dengan stakeholder kita di Sulawesi Selatan untuk membantu membuat indeks yang lebih terfokus ke satu provinsi, misalnya di Sulawesi Selatan. Mohon izin share screen ya, saya cuma 1 slide saja. Apakah saya sudah co-host? Belum, masih disable. Iya, yang kedua, oke. Iya, yang kedua saya ingin disclaimer dulu ya, karena pendekatan kami beda dengan Setara. Kalau Setara kan kota ya, kami provinsi, dan konteks atau variabel atau unit analisis yang paling menonjol di kami itu adalah persepsi publik, bukan kebijakan, bukan tindakan nyata seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Setara Institute. Jadi ini indeks persepsi sesungguhnya, persepsi publik terhadap kerukunan, dan indikator yang diukur itu ada 3: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Sesungguhnya di awal tahun juga, sebelum terjadi peledakan bom di katedral, pihak Kesbangpol juga sempat menghubungi kami untuk mendapatkan nilai indeks Kota Makassar. Saya bilang bahwa sesungguhnya secara metodologis kami tidak memiliki data yang kuat atau data yang komprehensif untuk mewakili satu kabupaten dan kota, karena data yang diproduksi oleh Badan Litbang dan Kementerian Agama itu basisnya adalah provinsi. Tetapi karena untuk membantu teman-teman di Kesbangpol di awal tahun itu untuk melihat potret perspektif publik Makassar terhadap toleransi atau KUB, maka kami mencoba membuat analisa statistik sederhana untuk melihat indeks berbasis Kota Makassar, dan ini hasilnya. Kira-kira secara umum kami tidak itu 2021 belum keluar ya, karena masih dalam proses analisis data di pusat, dan akan dirilis nanti mungkin di bulan September. Tapi kami sebetulnya sudah punya datanya, tapi tidak boleh untuk merilis ke publik dulu. Tahun 2020 kami tidak melakukan indexing karena pandemik saat itu. Yang indeks KUB yang dilakukan berdasarkan indeks KUB nasional, tidak dibagi berdasarkan provinsi, bekerja sama dengan teman-teman dari indikator. Nah, kalau dari 3 tahun sejak 2017 dan 2018 sampai 2019, kecenderungan perspektif KUB di Sulawesi Selatan, dia selalu berada di atas rata-rata indeks nasional. Kalau teman-teman perhatikan, indeks Sulsel di tahun 2017 itu 74, di atas 2 digit, 2 angka dari rata-rata nasional yang 72,7. Itu pun juga indeks Kota Makassar berada di 74, sama dengan indeks kota di provinsi. Di tahun 2018 terjadi sedikit penurunan ya, karena ini kan ada peta politik yang Pilkada DKI kayaknya mempengaruhi perubahan perspektif publik terhadap kerukunan secara umum, termasuk di Kota Makassar juga dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga kalau kita lihat nilai indeks di tahun 2018 turun, kemudian naik lagi di tahun 2019. Nah, artinya apa? Modalitas, dan ini nilainya pada posisi rukun ya. Kalau teman-teman lihat kategori di bawah ini, sangat rukun itu poinnya antara 81 sampai 100, rukun itu 61 sampai 80. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda dengan angka yang dibuat oleh teman-teman Setara Institute yang
dengan nilai idealnya 7, sementara Makassar berada di poin 3,5 sekian, berarti dia di atas tengah. Jika menggunakan perspektif yang serupa dengan nilai ideal 100 berada pada level 75, itu sama, hampir mirip posisinya. Jadi meskipun yang kami ukur itu hanya satu perspektif saja atau satu unit analisa saja, itu persepsi publik, tetapi sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil angka, terutama angka yang dihasilkan oleh teman-teman Setara Institute. Dan juga pola riset di tempat-tempat lain juga kelihatannya agak equal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya pikir yang di Kota Makassar ini, saya menyambut baik inisiasi dari teman-teman Lapar dengan Pemkot Kota Makassar untuk membuat perda toleransi. Saya pikir itu menarik, salah satu treatment yang sangat menarik. Tapi jauh lebih penting dari itu menurut saya, penciptaan agensi-agensi ini penting untuk diperluas gitu. Karena agen-agen toleransi dan agen-agen moderasi, misalnya kalau dalam bahasa Kemenak, itu tidak terlalu banyak. Di Sulawesi Selatan ini praktis yang bekerja lebih intens itu Lapar sejak lama, karena saya sebelum Kenyang itu saya juga Lapar dulu. Saya sebelum jadi PNS juga lama di Lapar, sejak tahun 99 sampai 2005, dan paham bahwa Lapar salah satu LSM di Makassar yang bergerak secara konsisten dalam soal-soal relasi antar identitas, terutama dari identitas mayor ke identitas minoritas. Nah, kalau kita melihat aktor-aktor yang disebut Mas Halili tadi, yang kira-kira dalam praktik sosialnya itu mempengaruhi indeks Kota Makassar menjadi turun, sesungguhnya berasal dari kelompok yang kecil, tidak banyak. Yang penyerangan kelompok Asyura itu terus setiap tahun kelompok-kelompok yang sama. Juga di awal tahun 2019 terjadi kayaknya kelompok Ahmadiyah di Goa juga pernah didatangin ya, ketika mereka melakukan jalsa salana terakhir itu, dan juga kelompok yang sama. Dan yang menariknya sesungguhnya di Makassar ini, ormas-ormas keagamaannya yang kuat itu justru yang moderat. Misalnya kalau teman-teman membedah di MUI, baik di MUI Kota Makassar maupun Provinsi Sulawesi Selatan, kelompok-kelompok yang dominan di dalam itu adalah kelompok-kelompok yang moderat. Dan itu menurut saya modalitas yang sangat kuat untuk mendorong kota toleran atau apapun istilahnya. Kalau Kementerian Agama juga akan mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleran. Nah, MUI di Kota Makassar ini dan di Sulawesi Selatan menurut saya salah satu modal yang sangat kuat. Saya punya pengalaman yang baik dengan MUI ya. Ketika misalnya tahun 2006 Ahmadiyah disesatkan di hampir semua MUI di Indonesia, di Sulawesi Selatan itu tidak mengeluarkan penekanan. Bahkan yang dikeluarkan adalah politik akomodasi. Jadi saya mendengar pernyataan dari teman-teman Ahmadiyah saat itu bahwa hanya MUI, hanya Kiai Sanusi Bacar gitu yang mereka kagumi dan hormati, karena Pak Kiai tidak meresonansi fatwa MUI tahun 2006 di pusat itu untuk diaksentuasi di Kota Makassar. Yang dilakukan Pak Kiai justru adalah mengakomodasi dan dalam pengertian membangun dialog. Teman-teman Ahmadiyah juga pernah berkunjung ke rumah beliau. Nah, kelompok-kelompok dari UIN juga, dosen-dosen UIN yang tergabung sebagai tokoh agama itu juga tidak asing untuk misalnya hadir di kelompok-kelompok yang disebut minoritas tadi. Nah, saya kira memang penting ada treatment bersama ya. Perda itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah penguatan agen-agen perdamaian, agen-agen toleransi dalam konteks dalam konteks pemerintahan. Jadi kami pernah mengusulkan, Pak Kesbangpol, mungkin saya pernah berkirim roadmap ke teman-teman di Kesbangpol dengan program namanya Zero Tolerance to Radicalism. Dan salah satu yang kami kuatkan adalah generasi mudanya, karena riset kita di Litbang tahun 2016 menunjukkan gejala simbolisme dan fundamentalisasi di kalangan anak setingkat siswa SMA itu sangat kuat. Itu tahun 2016 ya. Kami belum, kalau kita melacak dengan baik-baik dengan melihat tahun 2016 dan melihat pelaku bom di katedral kemarin, kira-kira usianya ketika tahun 2016 itu mereka masih SMA gitu. Dan artinya dan di tahun 2016 itu memang di tahun di mana media-media digital itu mengalami revolusi dan orang-orang anak-anak muda itu mudah sekali mendapatkan informasi dengan cepat tanpa saringan di media sosial. Kami pernah melakukan penelusuran ketika riset perspektif
perspektif siswa terhadap radikalisme, kami menemukan beberapa siswa menyetujui tindakan bom bunuh diri, menyetujui. Nah, kami melacak salah satunya di Makassar tahun 2016 dan menemukan kenyataan bahwa cara pandang itu didapatkan dari media sosial, bukan dari gurunya, bukan dari pengajian-pengajian yang diikuti, tapi dari intensitasnya dengan media sosial, ya, intensitasnya dengan kelompok-kelompok lain. Saya terakhir juga di Gorontalo, saya pikir ada kasus salah seorang mungkin kelompok Salafi yang menghina kematian Habib Sagat Al-Jufri. Setelah dilacak ternyata anak-anak ini banyak sekali belajar di media digital, melalui YouTube dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu variabel yang penting bersama-sama kita perhatikan bahwa konteks hari ini perubahan sosial keagamaan, perspektif sosial keagamaan itu bisa sangat kuat dipengaruhi oleh media sosial. Kami juga dari tahun 2020 kemarin tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan paham keagamaan siswa dan kecenderungan data-data yang tersedia, data-data keagamaan yang tersedia di media sosial, kecenderungan di-drive oleh kelompok-kelompok yang berhaluan karat dan keras, itu lebih banyak ketimbang kelompok-kelompok moderat. Jadi kalau mau usul kepada Lapar dan Pemkot, ada baiknya memang kita kelompok-kelompok cyber itu atau kelompok-kelompok yang aktif di media sosial, sebut saja buzzer perdamaian, itu memang penting digalakkan. Karena permainan justru di area ini sekarang. Apa yang disebut Mas Halili saat ini sesungguhnya desainnya itu ada di media sosial. Jadi menurut saya counter attack-nya di media sosial itu penting sekali dilakukan karena teman-teman riset-riset terakhir juga menunjukkan ke arah sana bahwa nyaris aktornya itu sudah tidak terlihat, tidak seperti beberapa puluh tahun yang lalu di mana ada kelompok tertentu yang bisa dicurigai. Sekarang bisa saja kelompok itu masih bekerja, tapi jejaring yang lebih luas itu bisa sangat mempengaruhi kita. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bu Mega dan teman-teman Lapar. Terima kasih. Ini Lapar semakin lama semakin kenyang kelihatannya Mas Halil. Beda saya dulu. Beda. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprillah atas materinya, dan langsung ke narasumber ketiga, yaitu Ibu Prof. Siti Aisyah Kara dengan tema perempuan sebagai aktor penting dalam menciptakan suasana toleransi di Kota Makassar. Nah, silahkan Bu Aisyah, waktunya 15 menit ya Bu ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya share screen ya? Sudah di-co-hostkan saya? Oke. Sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah tampil, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke, makasih banyak para narasumber yang luar biasa. Ini saya merasa tersanjung karena diundang oleh Lapar untuk melakukan share bagaimana perempuan melakukan agen untuk toleransi di Kota Makassar. Yang pertama saya ucapkan selamat berkenalan untuk yang belum kenal, tapi secara institusional maupun personal kita sering ketemu melalui ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah beberapa hal yang pertama adalah sengaja saya akan menyampaikan ini adalah dalam rangka bagaimana kita merespon baik keinginan dari yang diinisiasi oleh teman-teman Lapar dalam rangka membuat perda
Kota Makassar ya tentang toleransi ini. Saya kira Indonesia punya komitmen yang sangat luar biasa, baik ke komitmen internasional maupun nasional, dan juga turun kepada kota dan provinsi untuk membuat semacam perda dalam rangka toleransi ini. Tapi saya tidak perlu sampaikan, tapi yang jelas memang Indonesia ini adalah hal yang luar biasa. Saya juga tidak akan menyampaikan ini karena kita selalu secara konseptual apa yang disampaikan oleh Bapak Halilintar dan juga Saprila dari, saya kira adik-adik saya juga mungkin ini dari Kementerian Agama sudah menyampaikan bahwa toleransi kita ini secara konseptual itu sudah dianggap bagus. Tadi sudah ada 50% dan bahkan penilaian dari Balitbang itu sudah dianggap rukun. Tapi yang masih pertanyaan adalah sebenarnya adalah suara-suara yang dianggap belum representatif sebagai komitmen kita dalam rangka toleransi. Saya akan lewat saja karena tidak penting. Mungkin beberapa catatan lesson learn yang apa ya, yang perlu kita sebagai bahan pembelajaran, bahwa catatan saya ambil dari berbagai sumber. Sebenarnya intoleransi itu sudah kelihatan sejak 1998 dengan berbagai kasus, apakah itu rasial, termasuk gender dan lain sebagainya. Dan dalam catatan-catatan itu sebenarnya saya berkesimpulan bahwa isu-isu agama, isu-isu minoritas sebenarnya, terutama intoleransi di bidang agama itu sebenarnya hanyalah bagaimana menjadi instigator untuk mempercepat pada kasus-kasus politik dan diskriminasi ekonomi. Misalnya beberapa narasumber mengatakan kalau di Poso itu tahun 1998 itu sebenarnya merupakan daerah yang sangat plural. Tapi karena sejak saat itu sudah dimasuki para persoalan politik dan juga ada persoalan masyarakat masyarakat suku asli atau masyarakat asli itu karena merasa terdiskriminasi, marginal, sehingga baik pada aspek status, power, dan resources. Nah, ini mungkin yang menjadi isu yang sebenarnya menjadi isu utama yang mengarah nanti pada diboncengi sehingga muncul isu-isu agama. Sama juga dengan apa yang disampaikan oleh catatan dari Rektor UIN Surabaya sekarang adalah Mas Hilmi dan seterusnya. Saya kira itu sudah menjadi catatan kita semua. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya kita harus paham bahwa perempuan itu menjadi orang yang paling potensial di dalam terlibat langsung di dalam tersedianya perda-perda tentang atau peraturan wali kota tentang toleransi ini. Cuma memang masih ada hambatan itu bisa dilihat pada aspek budaya dan struktural, sekalipun di Makassar dan khususnya Sulawesi Selatan itu indeks gender itu sangat bagus. Beberapa kali mereka menerima tentang rencana atau penghargaan dari pemerintah pusat maupun daerah tentang itu, dan ada beberapa kompetisi yang positif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berbasis gender maupun perempuan. Saya kira ini tidak terlalu menjadi kendala yang tapi masih masih didapati beberapa kendala seperti itu. Sekalipun seperti tadi mengatakan bahwa salah satu unsur yang paling penting di dalam toleran atau tidaknya suatu kota itu terlihat daripada penganggaran dan perencanaan dan penganggarannya. Di catatan kita juga dari aktivis perempuan, misalnya kita harus akui khususnya Sulawesi Selatan sangat konsen tentang isu-isu gender dan perempuan dan anak, tapi anggaran-anggaran itu tidak seirama dengan persoalan itu. Jadi saya kira itu yang menjadi hambatan. Sekali lagi tetap kita akui ya ada effort yang kuat dari pemerintah, tetapi itu masih sangat diperlukan untuk perbaikan.
Nah, potensi perempuan seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid juga, bahwa Indonesia sebenarnya, perempuan sebenarnya lebih toleran dari laki-laki. Saya tidak tahu apakah survei tahun 2018 ini kompatibel dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari Setara Institut maupun dari LAPAR sendiri, tapi paling tidak Ibu Yeni Wahid itu mengatakan perempuan itu lebih toleran. Tapi dengan alasan bahwa insting perempuan, karena perempuan memiliki insting mengasuh, nurturingnya itu lebih peka dan detektor terhadap persoalan-persoalan intoleran. Satu segi mungkin iya, tapi satu segi juga ada keprihatinan kita bahwa perempuan sudah mulai terlibat, untuk terutama 5 tahun terakhir ini terlibat pada isu-isu intoleransi. Itu sebenarnya bukan karena dia karena pemahaman, sekali lagi pemahaman keagamaan, doktrin keagamaan, terutama kasus yang terakhir di Makassar itu adalah seorang istri ikut pada suaminya, itu bukan karena dia seorang perempuan, tapi lebih kepada doktrin bahwa wajib hukumnya untuk taat kepada suami. Nah, ini mungkin bisa diselaraskan pada aspek itu. Oke, Wahid Foundation juga dan bekerja sama dengan UN Women dan juga lembaga survei Indonesia mengatakan perempuan itu lebih toleran. Jadi 80,7% perempuan itu adalah toleran. Nah, dia lebih toleran di dalam memberikan keleluasaan, kebebasan berpendapat dan seterusnya. Saya kira ini juga data-data seperti ini bisa kita mengkonvinskan bahwa perempuan itu merupakan agen yang bisa dipercaya untuk bersama-sama di dalam melakukan penguatan-penguatan di bidang peraturan daerah dalam isu-isu toleran. Oke, baik. Sorry. Oke. Selanjutnya saya masuk ke Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Ada beberapa potensi yang kuat kenapa perempuan itu dilibatkan di daerah-daerah seperti ini, di kasus-kasus seperti ini adalah nilai budaya Bugis Makassar tentang perempuan. Nah, ini ada nilai yang menurut saya kalau pada aspek satu sisi nilai ini dianggap nilai yang menganggap bahwa perempuan itu adalah sebagai secondary, orang yang inferior di masyarakat. Tapi saya melihat pada aspek lainnya bahwa ada tiga, terutama yang pertama adalah perempuan sebagai penjaga bilik, perempuan adalah permata hidup, dan perempuan adalah milik keluarga. Saya tidak melihat pada kasus bagaimana inferioritasnya perempuan, tapi saya melihat bahwa perempuan itu mempunyai ruang yang substantif di ruang-ruang keluarga, sekalipun ada mitra sejajar antara suami istri di dalam keluarga, tapi saya melihat ada secara aspek psikologi perempuan di dunia di daerah-daerah domestikasi itu perempuan sangat kuat. Sekalipun sekali lagi penguatan perempuan di bidang publik itu sangat juga seimbang. Tapi dari nilai budaya itu sebagai penjaga bilik, penjaga rumah, dalam arti bahwa perempuan itu sangat seperti yang Mbak Wahid, Mbak Yeni katakan tadi, adalah dia sebagai detektor. Dia harus mampu memantau apa yang terjadi di masyarakat. Tentu pendidikan utama bagi perempuan adalah dalam keluarga adalah perempuan. Tapi sekali lagi saya bukan menafikan bahwa partisipasi dan keterlibatan laki-laki di rumah tangga itu tidak ada. Tapi saya ingin melihat bahwa potensi ini yang bisa kita lihat sebagai kenapa perempuan itu harus terlibat. Yang potensi yang paling signifikan menurut saya adalah potensi kedua dan ketiga ini. Potensi kedua adalah potensi SDM perempuan Makassar, baik pada arena atau aspek akademisi. Di Makassar ini sekedar informasi bahwa kita mengetahui rektor-rektor dan pemimpin perguruan tinggi itu didominasi oleh perempuan. Nah, ini saya kira
sangat langka bisa dibandingkan dengan yang lain, dan mereka punya intens yang luar biasa, komitmen yang luar biasa untuk kemajuan daerahnya dan juga kemajuan perempuan. Birokrat, wakil wali kota ini adalah perempuan. Ini adalah potensi yang tidak bisa kita nafikan di dalam bagaimana melakukan endorsement kepada perempuan untuk terlibat secara aktif. Dan yang terakhir adalah institusi akar rumput. Di Makassar ini seperti yang disampaikan oleh Pak Halilintar dan juga Pak Saprila tadi, bahwa potensi SDM perempuan di lembaga-lembaga NGO yang berbasis komunitas itu sangat luar biasa, yang mendorong, yang mendrive tentang toleransi ini. Kita sebenarnya seperti saya juga masuk di dalam ada satu kelompok yang diinisiasi oleh kita perempuan antar umat beragama. Jadi seluruh agama yang ada di Makassar ini adalah ada di forum itu, namanya Forum FPMP, Forum Perempuan Makassar, antar umat beragama Makassar. Dan itu melakukan diskusi dan kegiatan-kegiatan yang bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah dengan lintas agama maupun internal umat beragama, adalah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi. Jadi kalaupun ada kasus-kasus yang dinilai tadi tidak intoleran dan seterusnya, itu adalah kasuistik yang juga menjadi prihatin utama. Tapi secara mainstream, kita juga perempuan-perempuan Makassar ini sudah melakukan dari berbagai aspek. Nah, ini saya kira itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Potensi lain dari perempuan Makassar ini adalah keterlibatan perempuan. Ini catatan penting bagi saya dalam melihat nanti draft tentang peraturan kota tentang toleransi ini. Perempuan itu dilibatkan jangan sebatas simbolis saja. Karena selama ini kan keterlibatan perempuan, ya kita bersyukur kuota perempuan 30% di politik itu sudah bagus, sekalipun banyak catatan-catatannya, tetapi kita sangat menekankan jangan keterlibatan perempuan itu simbolik. Yang punya adalah perempuan, tapi yang paling menentukan menurut saya adalah substansinya. Ya, bagaimana perempuan ini mengawal, karena isu-isu perempuan itu dan juga laki-laki yang concern dengan, saya kira teman-teman lapar ini dari dulu, saya sejak awal menjadi dosen itu sudah paham tentang pergerakan dan komitmen yang kuat teman-teman lapar dan beberapa NGO di Sulawesi Selatan ini, kita sudah sama-sama, dan ini kalau kita semakin mempushkan tentang keterlibatan perempuan bukan sekali lagi pada hal-hal yang simbolik, tetapi substansi dari perda dan seterusnya itu betul-betul kita sama-sama aktifkan. Saya kira catatan terakhir saya adalah saya minta maaf tidak terlalu tajam secara akademik, tapi saya melihat sebenarnya memang isu-isu toleransi ini kenapa terjadi intoleransi, karena sebenarnya kita belum memahami bagaimana nikmatnya kita kalau saling memahami. Apa yang disampaikan oleh Pak Halilintar tadi, bahwa kita harus accept, harus menerima mereka, dan jangan hanya menerima, harus di-recognition, harus di-recognize, diakui, dan juga mereka harus inklusi. Nah, ini saya sekarang lagi melihat sebenarnya apakah inklusivitas yang diinisiasi baik dalam perda atau perkota atau aturan-aturan lainnya betul-betulkah kita laksanakan secara optimal. Saya kira indikator dari Setara Institut tadi itu sangat powerful menurut saya untuk melihat, karena tidak ada kong kali kong di situ, betul-betul indikator yang didasarkan kepada kuantitatif yang untuk memenuhi itu. Yang terakhir, saya sebagai kesimpulan, saya berkomitmen bahwa mari kita bersama para perempuan sebagai agent dalam isu-isu toleran ini, bersama membangun Makassar menuju kota toleransi. Dan kita perempuan siap untuk melaksanakan itu. Saya kira itu sebagai endorsement awal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Siti Aisyah selaku akademisi UIN Alauddin Makassar. Nah, langsung untuk kita ke narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Iqbal Arsyad dari Direktur Lapar Sulsel dengan tema
potensi Makassar menjadi kota toleran melalui kebijakan yang inklusif. Langsung saja Pak Iqbal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan penanggap yang sempat hadir di kesempatan kali ini. Ada Pak Halili Hasan selaku Direktur Riset Setara Institute, terus ada Pak Dr. Saprilla Sahrir selaku Kepala Balitbang Kota Makassar, terus Prof. Aisyah Kara, akademisi UIN Alauddin Makassar, dan Pak Andi Swaib selaku tim perumus Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman Kota Makassar, dan 3 penanggap yang menyempatkan hadir di tengah kita pada hari ini. Ada Pak Muhammad Mustafa dari The Asia Foundation dan Bu Elga Sarapun dari Interfide Jogja, dan Pak Ahmad Nansum mewakili dari pemerintah Kota Makassar. Baik, bahwa seperti yang dikatakan moderator tadi, Megawati, bahwa ini adalah serial ketiga sosialisasi publik yang dilakukan oleh LAPAR dalam sebenarnya mendukung atau melahirkan sebuah kebijakan yang inklusif terkait kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, saya diberi materi tentang potensi apa sih yang ada di Makassar hingga bisa menuju menjadi kota toleran melalui sebuah kebijakan yang inklusif. Mohon maaf Pak Iqbal, tidak kelihatan screen Anda tak, screen materi tak. Sudah? Halo, sudah kelihatan? Sudah Kak, sudah. Oke. Nah, situasi keberagaman dan toleransi di Kota Makassar, kami melihatnya bahwa Makassar sebenarnya kota yang sangat heterogen dari sisi identitas, di mana di Makassar ini ada multi etnis, multi agama, gender, dan difabel, kemampuan yang berbeda, semuanya sebenarnya ada di Kota Makassar. Nah, secara simbolis ini kita bisa lihat sebenarnya di Makassar sejak dari dulu itu sudah ada rumah-rumah ibadah. Misalnya ada masjid tertua di Makassar, yaitu Masjid Babul Firdaus yang sudah ada di tahun 1893. Terus ada juga katedral, Gereja Katedral Makassar yang ada di tahun 1898 yang kemarin sempat mengalami tragedi kemanusiaan, di mana ada pelaku yang meneror tempat ibadah tersebut. Terus ada juga kelenteng yang sudah ada juga di Makassar, atau wihara Sioma yang sudah ada tahun 1860. Nah, ini menunjukkan bahwa heterogen Makassar itu sudah ada sejak dahulu. Nah, namun heterogennya ini adalah potensi sebenarnya jika dikelola menjadi baik, jika dikelola secara baik akan menjadi potensi untuk menjadikan Makassar sebagai kota toleran. Tapi jika salah dalam pengelolaannya, ini bisa menjadi benih-benih konflik di tengah masyarakat. Nah, yang kedua terkait dengan rendahnya kesadaran
di tengah masyarakat terhadap penerimaan terhadap perbedaan. Nah, secara literal bahwa kita konsep bahwa perbedaan itu ada sunnatullah memang itu sudah diterima oleh kita secara menyeluruh baik dari semua komponen agama. Namun faktanya di lapangan kita masih melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang melihat perbedaan ini sebagai sebuah masalah sehingga dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, intimidasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau kepercayaan yang mereka anut itu. Nah, selanjutnya bahwa memang kita masih menemukan terutama di 10 tahun terakhir ini tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran-pelanggaran KBB terhadap kelompok-kelompok minoritas, penyerangan terhadap kelompok minoritas dari kelompok yang menganggapnya menyimpan dari atau yang berbeda dengan kepercayaan itu masih ada kita temukan di Kota Makassar. Begitupun dengan intimidasi atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini. Adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, ya ini juga masih ada ditemukan di Kota Makassar. Misalnya ada tahun 2017 ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Seprov Sulawesi Selatan yang melarang aktivitas satu kelompok tertentu di Sulawesi Selatan gitu. Nah, surat edaran ini menjadi rujukan di Kota Makassar pada tahun 2019 terhadap pelarangan aktivitas terhadap satu kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok mainstream pada umumnya. Terus ini juga yang mempengaruhi situasi keberagaman dan toleransi di Makassar. Tiap tahunnya sebenarnya politik identitas itu selalu dimainkan oleh aktor-aktor yang melihat politik ini sebagai peluang untuk mendulang suaranya. Ini biasa kita temukan dalam setiap praktek-praktek politik yang diselenggarakan tiap pergantian kekuasaan. Nah, hal ini semua sebenarnya diperparah dengan masuknya media sosial ke kehidupan kita karena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial itu semakin sering kita jumpai di belakangan tahun ini, dan ini menjadi problem juga sebenarnya di tengah kita. Nah, lapar sendiri sebenarnya melihat bahwa gesekan antara kelompok toleran dan intoleran itu membaginya menjadi 3 fase sebenarnya. Di awal reformasi itu fase kita sebut sebagai fase pertama, di mana gesekan antara kelompok intoleran dan toleran ini hanya bermain di dalam perdebatan narasi atau wacana, perebutan narasi publik ya. Di saat itu di fase kedua sudah saat mulai bermunculan laskar-laskar yang melakukan penyerangan atau intimidasi terhadap kelompok tertentu, itu kita anggap sebagai fase kedua, di mana gesekan antara kelompok yang moderat dan intoleran ini sudah pada gesekan fisik, bermain fisik. Nah, fase ketiga yang saat ini penetrasi media sosial ini memperkeruh sebenarnya dengan tak hanya di dunia nyata gesekan itu terjadi, tapi juga sudah bermain di ranah media sosial. Terus kita ketahui bahwa di Kota Makassar ini ada sebenarnya forum yang mewakili sebenarnya perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Makassar untuk menjaga kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Kita tahu ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama,
di mana di dalamnya terdapat tokoh-tokoh lintas agama yang sebenarnya diberi tugas dan kewajiban menjaga dan memelihara kerukunan dari setiap pemeluk-pemeluk agama, dan ada juga forum pembaruan kebangsaan yang di dalamnya ada tokoh-tokoh etnis yang bergabung di forum pembaruan kebangsaan ini. Namun kami lihat selama ini dukungan terhadap FKUB dan FPK belum cukup maksimal, baik dari pemerintah Kota Makassar maupun dari organisasi masyarakat sipil. Namun selain dari permasalahan-permasalahan di atas yang tadi saya katakan, dan termasuk sebenarnya survei-survei yang dilakukan oleh Balitbang Agama dan dari Setara Institute, ada sebenarnya tren positif di Makassar. Yang pertama itu suburnya komunitas-komunitas perdamaian toleransi di Kota Makassar, yang hal yang menariknya lagi rata-rata digerakkan oleh anak-anak muda. Ini kami amati berbeda di awal-awal reformasi saat pertama-tama lapar terjun di isu toleransi dan keberagaman ini. Organisasi atau NGO yang aktif di sini bisa dihitung jari saat itu. Mungkin hanya 1, 2, 3 yang bisa kita lihat yang bergerak di isu ini. Mungkin kita dulu kenal ada Forlok, Forum Dialog Antar Kita, terus Lapar Sendiri, dan Wase Intim. Mungkin hanya terbatas 1, 2, 3 NGO. Namun belakangan ini, 10 tahun belakang ini, komunitas-komunitas perdamaian, toleransi itu lagi subur-suburnya di Kota Makassar, dan rata-rata digerakkan oleh anak-anak muda gitu. Sekarang ini misalnya ada Peace Generation, ada Kita Bhinneka, ada MIPG, ada YPMIG, terus banyak lagi, Duta Perdamaian, Jalin Harmoni, Aliansi Perdamaian gitu. Banyak lagi organisasi-organisasi perdamaian dan toleransi yang digerakkan di Makassar, dan saya lihat banyak digerakkan oleh anak-anak muda. Nah, organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan ini pun aktif sebenarnya melakukan kolaborasi dalam mendukung kampanye-kampanye perdamaian dan toleransi gitu. Misalnya di tahun 2000 terakhir sebelum pandemi, kami melaksanakan perayaan Hari Perdamaian itu bisa terkumpul sampai sekitar 30-an organisasi masyarakat sipil yang mendukung kampanye-kampanye perdamaian dan toleransi di Hari Perdamaian Internasional. Nah, ini terakhir ini kami juga lagi melakukan koordinasi di antar organisasi masyarakat sipil ini untuk memperingati Hari Perdamaian Internasional di tahun 2021 ini, tapi mungkin formatnya secara online, dan saya lihat list terakhir sudah ada sekitar 20-an organisasi masyarakat sipil yang ingin terlibat dalam peringatan Hari Perdamaian Internasional. Terus tren positif lainnya yang kami lihat, banyaknya masalah-masalah intoleransi yang tadi saya sebutkan, ini menjadi perhatian sebenarnya banyak stakeholder di Kota Makassar, menjadikan bahwa masalah keberagaman toleransi menjadi hal yang penting untuk segera diurai masalahnya gitu. Apalagi hasil survei dari Setara dan hasil riset dari Litbang Agama memang menunjukkan problem toleransi dan keberagaman ini perlu segera menjadi perhatian serius bagi semua stakeholder yang ada di Kota Makassar untuk menjadi perhatian untuk diurai masalahnya secara bersama-sama. Nah, yang lain saya lihat ada tren positif bahwa ruang-ruang perjumpaan saling belajar antar pemuda lintas agama dan kepercayaan semakin terbuka, dan ini sering
banyak sebenarnya organisasi masyarakat sipil di Makassar yang melakukan ini perjumpaan sudah membudayakan sebenarnya perjumpaan pemuda lintas agama. Kami tahu ada Bu Elga di sini ya dari Intervide yang aktif melakukan kegiatan ini bersama Lapar dan Asentim dan Jaling Harmoni di Makassar melakukan pelatihan dengan melibatkan pemuda-pemuda lintas agama. Ada banyak lagi organisasi, misalnya Pisgen dengan programnya masing-masing, ada Kita Bhinneka, ada MIPG, ada YPMI, yang saya lihat juga aktif melakukan penyadaran, memberikan penguatan kapasitas kepada pemuda-pemuda lintas agama untuk saling belajar, saling mengetahui satu sama lain. Nah, saya lupa tadi di kolaborasi ini, di Makassar ini ada 3 sebenarnya aliansi besar yang bergerak di isu perdamaian dan toleransi. Ada Aliansi Perdamaian Makassar yang anggotanya sekitar 30-an tadi, dan ada Jaringan Lintas Iman Jaling Harmoni Sulawesi Selatan. Terus ada yang baru-baru ini Forum Barani yang sekitar anggotanya sekitar 18 sampai 20-an lembaga di dalamnya. Nah, kemarin pada penyerangan bom katedral kemarin, 3 aliansi ini bergabung untuk membuat aksi solidaritas bersama untuk memberikan semangat, memberikan dukungan dan simpati kepada para korban insiden kemanusiaan penyerangan bom katedral kemarin. Nah, yang lainnya, saat kami mulai pada tahun lalu dengan dukungan dari The Asia Foundation, kami mulai masuk melakukan advokasi terhadap kebijakan, karena ini menurut kami penting sebenarnya sebagai mengikat potensi-potensi yang ada tadi ini. Kami mulai membangun sinergitas antar beberapa stakeholder yang ada di Makassar, baik itu dari organisasi masyarakat sipil, terus kami mulai membangun komunikasi dengan forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, dan pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini Kesbangpol, kami sering rutin membangun komunikasi untuk sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang toleran. Nah, dan yang terakhir sebenarnya kami dari kesepakatan ini kami akhirnya mengerucut untuk membuat sebuah peraturan daerah dalam Perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman. Dan terakhir sebenarnya pemerintah Kota Makassar sudah berkomitmen untuk mendukung Perwali ini dan sudah diserahkan ke Pak Wali Kota. Nah, namun masih perlu banyak mungkin ada perbaikan dan penyesuaian dengan hilang suaranya Mbak Mas Iqbal. Iya, mungkin Pak Iqbal lagi ada kendala dengan jaringan. Jadi untuk lebih udah Pak Iqbal. Ya, jadi langsung saja itu tadi dari Bapak Iqbal.
Kayaknya tidak di unmute tuh, Oke, makanya nggak terdengar. Ya, gimana Pak Iqbal? Oke, yang terakhir slide saya bahwa terpositif lainnya bahwa sekarang ini sudah ada draft perwali kerukunan dan keberagaman yang didukung dan disusun bersama-sama oleh organisasi masyarakat sipil, terus FKUB Kota Makassar, FPK, dan pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Kesbangpol Kota Makassar. Nah, saya sedikit akan ini percepat aja menceritakan alur step by step, tahap bertahap lahirnya draft perwali ini. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh LAPAR dalam melahirkan perwali ini adalah tentunya asesmen gitu, asesmen awal, terus kemudian dari asesmen itu lanjut kami sosialisasikan keinginan untuk membuat sebuah kebijakan bersama-sama dengan masyarakat sipil, baru kemudian mulai membangun jejaring untuk mendukung keinginan ini. Terus di samping itu, karena ini adalah hal yang baru sebenarnya bagi kami di LAPAR dan beberapa organisasi masyarakat, ini tentu butuh penguatan kapasitas dalam hal advokasi kebijakan, dan ini beberapa kali kami lakukan pelatihan untuk mendukung langkah bersama kami untuk melakukan lahirnya sebuah kebijakan yang inklusif di Kota Makassar. Langkah selanjutnya kami mulai membangun komunikasi, konsultasi dengan beberapa stakeholder, FKUB, Bapeda, Kesbangpol, Kabak Hukum. Dari itu disarankan untuk sebaiknya ada policy brief yang dibuat bersama sebagai pintu masuk, menjelaskan maksud dan tujuan pentingnya kebijakan dan kerukunan dan keberagaman ini. Terus mulai kami godok policy briefnya itu, baru kami konsultasikan kembali policy brief itu ke stakeholder terkait, terus mulai menyusun rencana aksi daerahnya, terus hasil dan meworkshopkan hasil rumusan kami sebagai dan mulai konsultasi terus dalam draft perwali yang kami buat ini. Terus step terakhir adalah draft perwali ini sudah diserahkan sebenarnya ke Wali Kota Makassar. Nah, yang ingin saya mau katakan bahwa proses lahirnya perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman ini melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak stakeholder di dalamnya, terutama organisasi masyarakat sipil. Nah, catatan kami ada sekitar 20 organisasi masyarakat sipil di Kota Makassar yang terlibat bersama-sama LAPAR, mendukung, bersama-sama menyusun dan melahirkan draft ini. Dan dukungan juga dari FKUB dan FPK Pemkot Makassar, dalam hal ini Kesbangpol Kota Makassar. Mungkin itu dari saya, sedikit penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Mega. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya tadi. Dan langsung kita ke narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Andi Suaib dengan materi agenda utama draft perwali RAD Kerukunan dan Keberagaman. Langsung Pak Andi Suaib. Oke, makasih Mega. Bisa screen ya? Bisa share ya? Bentar ya, saya share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan ucapkan yang terhormat para narasumber dan para penanggap untuk diskusi dalam rangka sebenarnya mensosialisasikan soal draft rencana aksi daerah Kota
rencana aksi daerah terkait soal kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, secara garis besarnya bahwa RAD ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Lapar bahwa ini RAD ini disusun dengan jangka waktu yang lama dan dengan tahapan-tahapannya yang begitu dan prosesnya yang begitu lama dan melibatkan banyak orang, banyak lembaga dan termasuk dalam hal ini melibatkan pemerintah Kota Makassar. Nah, secara konteks bahwa secara konteksnya bahwa RAD ini dikontekskan bahwa latar belakangnya sebenarnya untuk bagaimana memperkuat komitmen pemerintah dalam hal pelaksanaan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dengan meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong komitmen pemerintah, swasta, masyarakat sipil untuk mewujudkan perdamaian. Nah, ini sebagai background saja awal bahwa permasalahan kerukunan dan keberagaman merupakan ancaman terhadap harmonisasi serta harmonisasi dan keadilan serta rentan terhadap menimbulkan konflik sosial dan seterusnya. Nah, RAD ini sebagai salah satu strategi untuk merespon permasalahan terhadap kerukunan keberagaman di Kota Makassar. Nah, lanjut bahwa RAD ini yang ingin dicapai dalam RAD ini adalah bagaimana sektor isu-isu problem yang di Kota Makassar itu dapat diwujudkan. Salah satunya misalnya dalam konteks politik, misalnya bagaimana kemudian Makassar itu politik tanpa identitas atau tanpa sara. Kalau misalnya dalam konteks agama, bagaimana kemudian Makassar itu tingkat toleransi antar umat beragamanya itu baik. Yang ketiga adalah soal sosialnya, adalah bagaimana kemudian pendidikan inklusif itu ya seterusnya, dan kemudian bagaimana soal respons gender, kemudian ramah difabel, dan soal konteks budayanya adalah bagaimana kearifan lokal itu sebagai pemersatu. Dan sebagai yang lain adalah bahwa yang paling utama adalah bagaimana kemudian pelayanan pemerintah Kota Makassar itu ramah dan responsif. Nah, soal konteks sosialnya bahwa Makassar ini kan bukan hanya konteks soal kerukunan, tetapi keberagaman ini bagaimana konflik di antar masyarakat itu tidak terjadi. Nah, makanya kemudian ada konflik no, keberagaman yes. Nah, bahwa yang kedua adalah soal kebijakan Kota Makassar. Sebelum sampai ke situ, bahwa selain konteks bahwa yang dijelaskan oleh Mas Halil soal bagaimana soal kerukunan dan keberagaman, Makassar ini kan potensi soal konflik identitasnya itu tinggi. Karena bagaimana homogennya orang di Kota Makassar, berbagai suku, agama, dan berbagai etnis pun ada di Makassar ini. Nah, sehingga kemudian penting kemudian melihat bahwa kebijakan soal Makassar Kota Toleran itu sangat urgent sekali untuk meretas terkait soal intoleransi dan lainnya. Nah, kebijakan Kota Makassar itu kita perdebatannya akan jauh sebenarnya, apakah pilihannya peraturan daerah atau perwali atau peraturan wali kota. Namun kalau ingin kita melihat bahwa peraturan pilihan-pilihannya itu kan akhirnya kemudian masuk ke peraturan wali kota. Salah satunya adalah kenapa pentingnya, misalnya adalah perwali ini berisi terkait rencana aksi daerah selama kurang lebih dari 2021-2024.
dengan berbagai indikator keberhasilan dan kriteria. Nah, peraturan wali kota ini juga sebagai komitmen yang seperti saya jelaskan di awal bahwa komitmen daerah dalam melakukan pembangunan berbasis kota toleran secara terukur. Yang ketiga, ini sebagai alat penyelarasan RAM-HAM, SDGs, dan dokumen perencanaan lainnya, termasuk yang terakhir itu yang diselaraskan adalah RAN-PE, penanggulangan ekstremisme dan terorisme itu. Yang ketiga adalah alat sebagai menggalang kekuatan dan kepedulian masyarakat. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Nah, kan muncul pertanyaan kenapa kemudian tidak perda, kenapa kemudian yang lain-lainnya. Nah, kita berharapnya bahwa ketika peraturan wali kota ini ditandatangani oleh Pak Wali Kota, ini juga sebagai salah satu langkah awal saja, bahwa memang kita butuh perda untuk secara jangka panjang, iya. Tapi untuk tahap awal ini kami mendorongnya adalah sebagai perwali saja, karena ini menurut kami sebagai sebuah yang strategis sebagai langkah awal. Nah, bagaimana kemudian melihat soal perwali terkait dengan rencana aksi daerah kerukunan di Kota Makassar. Nah, sebelum masuk ke situ, bahwa sebagai awal bahwa RAD ini disusun atau melibatkan oleh satu stakeholder yang ada, satu FKUB dan FPK sebagai bagian yang utama dalam mendorong kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Karena kami mengetahui bahwa FKUB merupakan bagian, dan FKUB dan FPK itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kerukunan dan keberagaman itu sampai pada tingkatan yang terendah, sampai pada tingkatan kelurahan, kecamatan dan kelurahan. Nah, yang kedua, stakeholder yang lain soal bagaimana kemudian memperkuat organisasi perangkat daerah dan penegak hukum. Yang ketiga itu bagaimana kemudian organisasi sipilnya, stakeholder yang lain itu yang disasar adalah masyarakat, pemuda dan pelajar dan mahasiswa. Yang terakhir itu ada swasta dengan atau pengusaha. Kita bagaimana kemudian melibatkan swasta dan pengusaha ini untuk turut juga mendukung rencana soal kerukunan dan keberagaman. Sepertinya Pak Andi Swaib ini lagi terkendala dalam soal jaringan. Saya kira punya saya yang Oke. Saya Pak Andi Swaib ini yang saya keluar ini. terlempar mungkin ya. Iya. Jadi kita langsung saja karena kita juga dibatasi oleh waktu, langsung kita ke maksudnya kami tidak membuka untuk diskusi dengan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung di webinar ini karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi langsung saja kita ke para penanggap kita yang sudah hadir, diantaranya ada Ahmad Nansum dari Kesbangpol, Ibu Elga Sarapung dan juga Muhammad Mustafa, dan waktunya masing-masing 10 menit. Yang pertama saya langsung ke Bapak Ahmad Nansum dari Kesbangpol dengan waktu 10 menit. Silakan Pak Ahmad Nansum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar
yang sedianya akan hadir langsung bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada acara yang sangat penting, sangat luar biasa dalam rangka bagaimana Kota Makassar menjadi kota toleran. Tapi karena kesibukan Bapak Wali Kota yang juga sangat luar biasa dengan berbagai agenda dalam kondisi pandemik ini, sehingga meminta kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar untuk mewakili beliau, dan Pak Kaban juga sibuk dan juga ada hal yang sangat penting karena orang tua beliau lagi sakit, sehingga tadi pagi menelpon ke saya sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar untuk hadir dalam pertemuan virtual pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, poin-poin utama yang kami sampaikan mewakili pemerintah kota bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini sangat berupaya dan sangat merespon semua masukan termasuk dari teman-teman berbagai organisasi dan lapar dalam rangka mewujudkan Makassar sebagai kota toleran. Terkait itu, upaya pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar sekarang ini, Bapak Dhani Pomanto, itu luar biasa merespon ini, sehingga dalam visi misinya ada yang memang masuk dalam visi misi utama Pak Wali adalah terkait perkuatan keimanan umat. Nah, program ini sangat penting dalam rangka bagaimana mewujudkan nuansa kemasyarakatan yang toleransi, kerukunan, dan keberagaman. Respek dan terkait ini tentu memang berbeda terkait aksi nyata dari setiap pemerintah daerah. Mungkin kota A, kota B tentu berbeda dalam rangka mengimplementasi terkait dengan bagaimana merespons dengan bagaimana mewujudkan suatu daerah, suatu kota sebagai kota yang bersimbolkan toleran, kerukunan, dan keberagaman itu. Kenapa? Tentu karena kita harus menghargai, kita harus menghormati kondisi daerah yang tentu berbeda-beda dengan kultur budaya dari masyarakatnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu sekalian, terkait ini pemerintah kota yang responnya luar biasa, Pak Wali Kota kami pada saat ada masalah bom di katedral dulu, itu Pak Wali Kota langsung merespon luar biasa dan melibatkan semua OPD yang ada, khususnya dengan OPD teknis, mensiasati atau menyiasati apa langkah yang harus kita lakukan. Dan semua tokoh-tokoh agama, semua tokoh lintas agama yang ada di Makassar, itu kita kumpulkan untuk mengantisipasi bagaimana situasi dan kondisi ke depan. Kami di pemerintah Kota Makassar, di Kesbangpol juga sangat merespons. Kami melalui teman-teman FKUB, teman-teman FPK, mengimplementasi itu, dan juga mengumpulkan guru-guru agama dari berbagai sekolah yang walaupun secara perwakilan untuk melakukan aksi nyata. Nah, bagaimana tentang proses yang panjang terkait itu, tentu ada proses yang harus kita lakukan, tidak serta-merta bagaimana mungkin memasukkan situasi dan kondisi ini ada di sekolah-sekolah yang dinaungi oleh pemerintah kota. Dan itu menjadi perhatian utama pemerintah kota di bawah Pak Wali Kota Makassar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana responnya pemerintah kota, khususnya di Kesbangpol, terkait dengan kerukunan dan keberagaman ini. Kami di Kesbangpol sudah ada di Kesbang sekitar 7 tahun, itu bagaimana peran FKUB kita berikan peran yang luar biasa, dan salah satu wujudnya adalah pemerintah kota memberikan hibah terkait dengan penguatan implementatif. Karena kalau lembaganya kuat, tetapi tidak didukung oleh suatu pendanaan yang bisa melakukan aksi di bawah, tentu tidak signifikan. Sehingga pemerintah kota melalui Pak Wali menyampaikan, jika seandainya ada regulasi yang mengatur bahwa itu ada harus rutinitas hibah itu setiap tahun, maka itu juga akan dilakukan, diimplementasi oleh pemerintah kota. Karena kita memang selalu harus hati-hati untuk melakukan satu tindakan kebijakan pemerintah daerah. Karena apa? Ada regulasi yang harus menjadi rujukan. Jangan sampai tujuan kita baik untuk bagaimana keberlangsungan satu aspek terhadap masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan, tetapi ternyata berbenturan dengan regulasi atau aturan. Sehingga inilah yang harus kita selalu mencermati kami di pemerintah Kota Makassar.
Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan Forum Pembauran Kebangsaan, FPK. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa bagaimana upaya pemerintah kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, FPK sudah kami bentuk di sampai tingkat kelurahan. Nah, kalau sudah sampai tingkat kelurahan, dengan pelibatan masyarakat yang lebih detail ke bawah, maka tentu kami menyadari bahwa ini penting karena Makassar sebagai kota atau daerah yang sangat beragam, baik suku, etnis yang disampaikan oleh teman-teman narasumber tadi, itu tentu menjadi hal yang penting. Sehingga memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kita, kami sadari itu, kami sebenarnya ingin sesegera mungkin untuk bagaimana yang baik, tetapi kami terus tetap harus hati-hati bahwa menciptakan kondisi yang baik dengan berbagai peran semua, dan kami bentuk di pemerintah kota itu, forum itu adalah bentukan pemerintah kota berdasarkan dengan peraturan menteri agama, keputusan bersama Menteri Agama dan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Permendagri. Itu adalah respon luar biasa dari kami di pemerintah kota untuk bagaimana mewujudkan apa yang menjadi harapan kita seluruh masyarakat Makassar untuk menjadi kota yang toleran. Bapak Ibu sekalian, kami sedikit ingin menyampaikan bahwa FKUB di jajaran teman-teman di Kota Makassar itu sudah merangkum anggotanya adalah lintas-lintas agama. Kita tahu kami di pemerintah kota di bawah koordinasi atau koordinator Kesbangpol itu FKUB dan FPK itu rutin pertemuan setiap bulan. Dan bahkan dalam jadwal yang tidak ditentukan dalam sebulan, kalau ada yang urgen terkait membangun kerukunan dan bagaimana keberagaman menyikapinya di bawah, maka itu ada kami pertemuan yang mendadak, yang memang kami sudah agendakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kami di pemerintah kota memang menyambut baik apa yang inisiasi teman-teman lapar. Tetapi kami terus hati-hati menyikapi hal-hal yang tentunya tidak bertentangan dengan regulasi. Kita paham bahwa Makassar yang sangat beragam, tapi pijakan kita dalam menopang atau bagaimana menyongsong kehidupan toleransi atau kerukunan umat beragama, tentu payung kita adalah bagaimana kehidupan umat beragama. Dan kalau kita lihat di Makassar ini tidak ada yang sangat luar biasa terjadinya perbedaan dalam persoalan kerukunan agama terkait dengan bagaimana kerjasama kami di pemerintah kota melakukan kegiatan melibatkan semua tokoh-tokoh muda agama dari semua agama yang ada diakui oleh pemerintah pada setiap segmen kegiatan FKUB, setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi yang lain dalam mewujudkan penguatan kerukunan keberagaman. Itu kami libatkan bukan saja hanya satu agama, bukan dua agama, tapi semua agama-agama yang terhimpun di dalam FKUB, menghadirkan tokoh muda agamanya, tokoh-tokoh utamanya yang diakui oleh negara. Nah, karena kepercayaan, keagamaan kita tentu ada regulasi yang mengatur, sehingga itulah yang menjadi perhatian kami dan juga teman-teman dari berbagai unsur yang ada. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah kota sangat respect terkait ini. Dan program pemerintah Kota Makassar melalui visi misi Bapak Wali Kota terkait dengan perkuatan keimanan umat itu akan kami implementasi ke depan sampai dengan 2024, dan ini masuk di RPJM, sehingga kami membangun banyak interaksi dengan lembaga-lembaga, khususnya kepada teman-teman Bapak dari Litbang Agama. Kami sudah berinteraksi untuk bagaimana mengimplementasi program ini yang bisa menyentuh pada apa yang menjadi harapan kita untuk Makassar menjadi kota toleran, kota yang benar-benar menjadi mewujudkan nuansa kerukunan dan keberagaman dengan tetap memperhatikan regulasi dan aturan yang ada. Karena kita ini adalah negara hukum, kita harus tetap mengacu bahwa tentu ada payung setiap langkah dan apa yang akan kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Makassar yang sangat toleran, menghargai kerukunan, dan sangat menghargai perbedaan dalam keberagaman. Saya pikir itu inti-inti poinnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita
lakukan hari ini mendapat ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Makassar menjadi kota yang menjadi harapan kita semua, kota impian, kota gerbang Indonesia Timur yang terus maju, berkembang dalam rangka perkembangan 2 kali tambah baik ke depan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Nansi sebagai penanggap. Dan langsung kita ke penanggap selanjutnya, yaitu Ibu Elga Sarapung dari Intervide Yogyakarta. Silahkan, Bu. Baik, ini saya tiba-tiba tadi mendengar semua narasumber, saya terpikir saya mau mulai dengan sedikit bernostalgia. Bisa nggak? Ya, begini, maksud saya nostalgia itu begini. Ketika Intervide ini tahun ini 30 tahun ya. Kami lahir tahun 91 Agustus, dan beberapa tahun pertama itu aktivitas di Yogyakarta, juga TAF yang mendukung kami pada masa-masa itu ya. Lalu tahun 90, mulai 98, Makassar salah satu daerah yang kami datangin karena teman-teman kami banyak di Makassar. Selain Pontianak, Banjarmasin, dan Manado. Nah, tahun 98 kami mulai adakan pelatihan di Makassar. Tema pelatihan itu adalah tentang pluralisme, konflik, dan dialog. Memang tidak ada konflik, ya, tidak ada, dan kita tidak perlu menunggu konflik baru kita bikin pelatihan ya. Dan pesertanya waktu itu mahasiswa-mahasiswa IAIN, sekarang sudah guru besar ya, Profesor Mustari, Pak Yusuf, Dr. Yusuf, itu ya yang di IAIN sekarang itu guru besar. Karena dulu Pak Kasim Matar, Pak Ishak Ngel Jaratan, Sakaria Ngelow, Ibu Arlina Latif dari Unhas, itu bersama dengan kami, tahun 98. Dan pada masa itu juga Mbak Siti, jadi perempuan juga sudah terlibat, ya, antara lain Mbak Umi, dan kampus STT Intim, IAIN, Universitas Muslim di sana saya pikir, maksudnya ya ada itu, dan UPI ya, Paulus juga ada dari Katolik, semua itu, dan kemudian dari Buddha, Hindu juga terlibat. Bahkan kemudian ini kami rajin ke Makassar waktu ya, bertahap, tidak hanya sekali. Bahkan sudah ada berapa generasi sampai dengan jalin harmoni. Saya lihat di sini tadi ada Mbak Ainun, itu generasi 2018. Dan itu kami latih mereka bukan hanya satu kali, tapi bertahap sampai dengan meningkatkan kapasitas mereka ya, baik media, tentang perbedaan sampai dengan TOT. Itu ada beberapa tahap ya, saya kira Pak Iqbal tahu sekali itu, dan kita kerjasama dengan LAPAR, yang kemudian ya bersama dengan OASE, Forlok, Forum Dialog Sulawesi Selatan. Itu embrio banyak komunitas atau organisasi interfaith di sana saya pikir ya. Dan teman-teman LAPAR yang anak-anak muda NU ini sangat kuat. Tetapi generasi jalin harmoni ini itu Aluk Todolo, Aluk Tolotang, LGBT, apalagi pokoknya kelompok-kelompok itu bahkan dari generasi 2014 ya sampai sekarang ini, dan itu sangat aktif. Kami senang sekali dengan teman-teman di Makassar karena mereka berkembang biak ya, maksudnya mereka sendiri punya inisiatif luar biasa. Sama dengan Banjarmasin, itu generasi yang sama ya, tapi itu beranak pinak luar biasa. Sampai sekarang sangat aktif, bahkan di Banjarmasin itu sampai ke kabupaten-kabupaten gitu. Nah itu sedikit bernostalgia saya dengan Makassar ya, karena
ya sampai sekarang kita punya hubungan yang sangat baik. Ya, satu catatan di nostalgia ini, ketika pertama kali kami mengadakan pertemuan dan mengundang semua jaringan kami, individu maupun organisasi, dan kita mengadakan acara di Malino. Itu 2002. Pas rupanya waktu itu Yusuf Kala mengatur pertemuan Poso dan Ambon. Perdamaian itu loh. Kita tidak tahu di tempat yang sama, ya. Jadi kita waktu itu di antara dua pertemuan itu. Itu kami Interviday kerjasama dengan Forlok waktu itu. Forlok sudah lahir ya tahun 2000. Itu generasinya itu ya yang kemudian Mbak Christine, itu generasi-generasi berikut ya. Yang generasi pertama itu Pak Abidin Wakano, ya mereka semua itu. Nah, beberapa catatan saya tentang narasumber tadi, yang pertama dari Mas Halili ya, saya pikir begini, kita selalu memang berharap sekali, atau dari seluruh presentasi tadi berharap sekali kerjasama di antara semua stakeholders. Itu sangat penting. Tidak mungkin LSM, NGO kerja sendiri, tidak mungkin kampus-kampus kerja sendiri, tidak mungkin pemerintah walaupun sudah ada program ini, ada Kesbangpol, ada apalah semua di pemerintahan ya, Puslitbang macam-macam, tetapi benar-benar ini momentum untuk bekerja sama seluruh stakeholders dan berjejaring. Makassar salah satu contoh yang sangat konkret. Ya, tadi Iqbal udah menjelaskan bagaimana mereka ketika Hari Perdamaian Internasional atau apa saja. Kemarin kasus katedral mereka bersama-sama dan pemerintah kota sangat mendukung. Itu itu luar biasa. Karena itu saya sangat apresiasi dengan perkembangan ini, dan saya kira ini menjadi salah satu poin dalam SDG ya, program SDG itu ya, 6 poin itu bagaimana kita dengan pemerintah juga harus benar-benar berkolaborasi dalam hal-hal seperti ini, dan itu harus didukung. Lalu yang kedua dari Pak Saprilah, ya. Jadi memang ini yang, dan itu tadi disinggung oleh beberapa juga ya, apalagi ini kita menjelang 2024 walaupun pandemi, tapi sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan ini gerakan-gerakan yang minta ampun ini orang. ini saya senang membaca itu draft dokumen itu akan melibatkan partai politik. Insya Allah ini benar-benar karena itu penting. Ini kelompok yang sangat penting. Tapi masuknya bagaimana itu yang saya masih bingung. Atau bagaimana membangun kesadaran ini kepada kelompok seperti ini. Bukan saya pesimis ya, tapi strateginya gimana? Metodenya gimana? Karena misalnya gini ya, ini sekarang sudah sedang membuat dokumen ini. Sangat ideal. Tetapi nanti ganti wali kota lagi, dari latar belakang partai apa lagi, lalu akan ada yang sudah bagus ini tidak selamat gitu loh. Tidak. Ini kita harus kawal seperti apa. Itu ya, bukan mau membuat teman-teman pesimis ya, tapi harus dipikir cara untuk mengawal. Memang ada cara-cara yang sudah dikatakan sini ya, capacity building unsur-unsur ini ya, ada banyak unsur termasuk ASN, dan saya kira itu juga konsep dari moderasi beragama kan. Kita berharap ASN bahkan sekarang bukan hanya di lingkungan Kementerian Agama, tapi di semua kementerian. Nah ini idealnya kalau Makassar bisa jadi contoh, wah itu luar biasa. Dan jadi menggerakkan
gerakan yang sudah sedang ada itu memang perlu nafas panjang ya, perlu nafas panjang. Dan apa lalu tadi juga dari ya ada menyebut buzzer perdamaian ya, perlu kita buzzer perdamaian. Nah, ini saya mau kaitkan dengan penggunaan kita atau pemahaman kita selama ini tentang radikalisme. Selalu negatif kan? Selalu namanya radikalisme itu berhubungan dengan bom, merusak. Padahal kalau kita ya dari asal kata sendiri kan radik itu akar ya. Maksud saya kalau kita menjadi gerakan peace radicalism, jadi bukan violent radicalism. Dan beragama kita harus dibawa kepada menjadi gerakan peace radicalism. Apapun, siapapun, bukan violent radicalism. Karena itu media sosial kita juga harus diarahkan ke situ. 2-3 minggu lalu kami 3 kali ya pelatihan media sosial untuk anak-anak muda, termasuk beberapa teman dari Makassar. Itu kami mulai dengan spiritualitas dan etika bermedia sosial. Jangan kira bermedia sosial itu cuma mode aja ya, tren-tren high technology, media dan itu lalu asik-asik aja gitu kan, gaya hidup. Padahal spiritualitasnya apa? Kenapa kita bermedia sosial dan media sosial itu untuk apa? Sampai kepada etika bermedia sosial. Nah, itu soal hoax segala macam itu juga dilatih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya mau tekankan perlunya kita benar-benar bekerja sama, berjejaring baik di tingkat daerah maupun bersama-sama. Ya, kami dengan teman-teman Lapar, Jalin Harmoni, ada yang kami sebut jaringan antar iman Indonesia. Itu yang lahir dari Malino tahun 2002 gitu. Jadi, perempuan apa semua, LGBT, disability, semua kelompok-kelompok itu ada di sana. Guru-guru, oh ya, kami mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan kami akan juga di Makassar untuk guru-guru. Ini permintaan lama dari teman-teman di Makassar. Bagaimana tidak hanya kaum muda tapi juga guru-guru sekolah. Jadi kami akan mulai lagi, mudah-mudahan pandemi akan semakin bersahabat. Jadi kita bisa ke sana lagi. Ya, terima kasih Mbak Megawati. Mari. Terima kasih Bu Elga atas tanggapannya. Jadi langsung kita ke penanggap yang terakhir, Bapak Muhammad Mustafa dari di Asia Foundation. Langsung saja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih atas kesempatannya ya. Ini kesempatan yang sangat baik. Yang tentu saya hormati Mas Halili dari Setara, Pak Aprila dari Kemenak tadi, Prof. Aisyah, guru saya, beliau Iqbal, Mas Iqbal dari Lapar, ada tadi Pak Suhaib gitu, yang perumus kebijakan, Pak Ahmad dari Kesbangpol, dan Bu Elga tentunya juga guru saya gitu, guru saya interfaith. Saya semoga bisa cepat saja. Yang pertama adalah dari ketika kita diskusi, ketika para narasumber menyampaikan ya tentang hasil penelitian, ada satu hal yang menurut saya menarik, bahwa ternyata memang toleransi itu sesuatu yang bisa naik turun. Artinya bisa berkurang, bisa bertambah, dan sesuatu yang bisa diintervensi. Ini menandakan termasuk tadi juga yang disampaikan dari teman-teman Litbang ya, bahwa ada masa tahun 2019 Makassar agak turun dikit kemudian naik sedikit. Ini menjelaskan bahwasanya situasi toleransi itu bukan lagi yang seperti dulu kita bayangkan sebagai rahmat dari Tuhan bahwa Indonesia ini toleran. Ternyata bahwasanya kita mengetahui dalam beberapa tahun terakhir
toleransi kita ini ternyata nggak ajak. Disitulah kemudian saya kira tadi pesan daripada teman-teman setara penelitiannya gitu ya, adalah karena dia tidak ajak, dia menjadi sesuatu yang satu perlu ditumbuhkan jika belum ada. Dan kalaupun sudah ada, ternyata terus harus dipertahankan. Artinya penelitian ini berkonsekuensi kepada kita, pun bahkan daerah yang sudah baik, sebenarnya urusan toleransi itu menjadi PR yang terus-menerus, yang orang tidak boleh bangga. Karena ada banyak fakta di dalam penelitian setara juga di tempat lain, orang bisa naik turun, bisa rusak, dan sebagainya. Apalagi ada musimnya toleransi ini. Di musim-musim politik begitu, tiba-tiba intoleransi naik begitu. Ada musim-musimnya. Ini juga salah satu yang kita semua kenal, bahwasanya salah satu efek demokrasi kita itu kan memang kembalinya kelompok-kelompok ultra konservatif gitu ya, memunculkan mendorong ide toleransi, ide intoleran yang sering-seringnya justru yang dikeluhkan Mbak Helga tadi dijadikan bagian bagi para politisi untuk ikut-ikutan menggunakannya gitu ya, dalam konteks pilkada atau pemilihan pemilihan gubernur atau macam-macam. Makanya seringkali ada keluhan begini, demokrasi kita itu runtuh pada saat pesta demokrasinya dilakukan. Negara kita itu nilai dasar demokrasinya runtuh justru ketika pemilu. Pemilu ini kan sebenarnya contoh utama demokrasi gitu ya, ultimate. Tapi disitulah bahkan ketika pada saat itulah terjadi keruntuhan demokrasi. Nah ini salah satu yang penting, sehingga penelitian baik dari Litbang dan Toler dan Setara itu ingin memastikan bahwasanya ada sesuatu. Ini adalah sesuatu yang bisa dibangun, bisa diupayakan. Tadi Setara memberi beberapa contoh ya, baik indikator perbaikan atau pengurangannya adalah kebijakannya seperti apa begitu ya, dan juga perilaku pemerintahnya seperti apa, situasi sosialnya seperti apa. Nah ini satu catatannya. Kemudian saya turun kedua tentang pentingnya kebijakan, karena nanti tadi kita juga bicara tentang kebijakan seperti juga disampaikan oleh teman-teman penyusun draft juga, yang menurut saya kita perlu apresiasi. Ada fakta begini, kebijakan itu kalau kebijakan intoleran itu kita tentu tahu banyak ya, di Makassar sendiri di awal-awal demokrasi banyak, di Sulawesi ya. Perda Syariah cukup banyak. 2011 kita tahu ada surat edaran gubernur tentang Ahmadiyah atau Syiah di tahun 2017 juga ada gitu ya. Bahkan di Kota Makassar setahu saya juga bahkan ikut-ikutan membuat surat edaran itu, walaupun diperdebatkan ini yang ngeluarin siapa sih, Pak Wali Kota atau Pak Sekda gitu ya. Tetapi itu ada. Ini menyangkut tadi kebanggaan kita tentang sebenarnya masyarakat Makassar, MUI-nya moderat dan sebagainya. Ada fakta bahwasanya munculnya perda-perda toleran itu karena tekanan kelompok intoleran. Dalam banyak kasus, perda intoleran itu tidak muncul dengan sendirinya oleh pemerintah, tapi oleh tekanan. Oleh karena itu ada kasus bagus juga dan bahkan terjadi di Makassar. Kalaupun ada perda intoleran, itu pelaksanaannya angin-anginan. Kalau lagi ditekan kelompok intoleran dipakai, kalau enggak ya lupa gitu. Nah itu contoh bagus. Contoh bagus artinya begini, dalam konteks peraturan ketika didorong tadi oleh teman-teman setara gitu, dan juga sedang dilaksanakan oleh teman-teman lapar, kita membuat peraturan, itu adalah menjadi satu starting point yang menurut saya sangat penting. Karena peristiwa intoleransi dalam banyak kasus bahkan oleh kelompok intoleran selalu punya rujukannya dulu. Mereka hebat sekali untuk mendorongkan sebuah rujukan, kemudian menggunakan rujukan itu pada saat diperlukan. Nah, dengan peraturan yang sedang disusun teman-teman, saya kira ini adalah satu potensi yang satu langkah yang memang kita harus apresiasi. Dan kalau ngelihat detailnya, Mas Halili dan juga mungkin Mbak Helga, ini bisa contoh nasional. Ini salah satu peraturan yang konkret, tidak hanya di awang-awang, tapi sangat operasional.
bahkan pendanaannya, targetnya, bagaimana melaksanakannya. Ini satu yang kita harus apresiasi di Makassar. Dan sebenarnya saya ingin membuktikan di awal-awal sebenarnya saya begini. Sebenarnya mungkin nggak sih pemerintah Kota Makassar itu berani membuat peraturan seperti ini? Seberapa berani? Dari kemarin juga ketika saya diskusi dengan Iqbal, mana berani sih wali kotanya. Tapi saya kira dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kesbangpol, kita punya optimisme, kita akan punya contoh baik, terutama di wilayah timur, dengan dengan model peraturan ini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seperti tadi bilang, dan kita semua mengakui ya, termasuk dari Prof. Aisyah tadi juga Pak Aprilia yang mengatakan bahwa masyarakat kita, civil society kita, tokoh-tokoh kita itu kuat, sangat kuat, dan forumnya sudah banyak. Tinggal begini, kalau menurut saya di Makassar itu ketika nanti peraturan ini harus muncul, memastikan kolaborasi ini, memastikan kita berharap benar-benar nanti ketika peraturan ini berjalan, peraturan ini menjadi payung bahwasanya kerja toleransi itu tidak hanya kerja civil society seperti selama ini, tetapi juga kerja bersama dengan pemerintah. Nah, itu biasa. Ada hal yang lain teman-teman civil society yang menurut saya penting dilakukan yang selama ini adalah seringkali memang teman-teman civil society tidak menemani cukup kuat ke pemerintah untuk bisa mempengaruhi perilaku daripada pemerintah. Justru yang seringkali menemani itu kelompok-kelompok intoleran. Kelompok intoleran dalam banyak kasus itu mereka bisa mendekati, bisa menemani begitu ya, bahkan memanfaatkan momentum untuk mendorongkan idenya atau memaksakan kehendak. Nah, saya kira berangkat dari Perwali ini yang nantinya adalah isinya banyak kolaborasi, diharapkan perilaku pemerintah, kebijakannya pemerintah bisa turun ke perilaku pemerintah setelah memang kolaborasi civil society. Artinya saya merasa bahwasanya kebijakan ini potensi yang sangat baik menjembatani potensi civil society, sosial kita yang bagus dengan pemerintah. Yang kalau dua-duanya itu sudah ketemu, sebenarnya ruang kelompok-kelompok intoleran akan makin sempit. Disitulah menurut saya nilai strategis dari aturan ini, dan saya kira selamat bisa mengeluarkan ini. Kita tunggu ya beberapa saat ke depan gitu ya, kepada Pak Wali untuk bisa betul-betul mendorongkan ini. Itu saya kira tanggapan sedikit lagi yang perlu saya highlight adalah soal kerukunan. Seringkali memang di Makassar seperti tadi juga penelitian dari Litbang dengan model persepsi, maka mudah untuk mengatakan sebuah kota itu rukun. Karena seringkali kalau melalui survei maka kerukunan diterjemahkan sebagai bahasa mayoritas. Mayoritas merasa nggak ada apa-apa. Tapi di dalam konteks hak, di dalam konteks kebijakan, kerukunan harus dilihat daripada skala teleskopik. Melihat fakta-fakta justru kelompok-kelompok yang tidak terlihat. Nah, melihat suara yang tidak terlihat, ini yang menurut saya salah satu penting ya ketika kita ingin mendorong, menerjemahkan suatu keadaan apakah rukun atau tidak. Karena kalau secara umum ya kelihatan rukun-rukun saja. Tapi konflik itu nggak bisa dipresentase. 1-2 konflik itu konflik. Itu tidak rukun. Jadi penting saya kira dalam penelitian-penelitian ke depan, dalam melihat persoalan kerukunan, memang betul-betul dalam melihat pada situasi-situasi kelompok-kelompok minoritas yang seringkali tidak terlihat. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi apresiasi kepada pemerintah kota, teman-teman civil society, dan saya kira setara ya, sangat membantu kita semua. Teman-teman Litbang juga dan Mbak Elga yang ternyata sudah banyak bekerja di Makassar gitu. Terima kasih juga ke Prof. Aisyah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi tanggapan dari ketiga penanggap kita. Nah, sebelum mungkin lanjut ke aman Pak. Sebelum lanjut ke aman Pak, karena berkaca dari yang lalu itu Pak. Jadi langsung saja begini, kita buka untuk Bapak dan Ibu peserta webinar. Siapa tahu ada yang ingin memberikan sebuah tanggapan dalam webinar kita.
sebelum kita langsung ke closing para narasumber. Oh ya Pak Muhammad Arif, silakan Pak. Halo untuk Kakak memberikan Digi. tanggapan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif dari KKDG, Komite Komunitas Demokrasi 2. Teman-teman lapar pasti tahu KKDG ini lahir dari Komite Komunitas Demokrasi 2 itu lahirnya lapar karena KKDG itu dibentuk dari para alumni. Itu sedikit tentang KKDG. Saya hormati para narasumber, para penanggap, teman-teman panitia dan para peserta webinar yang ada teman-teman yang mau mendorong adanya regulasi terkait dengan Makassar ini. Kenapa perlu setiap warga negaranya, termasuk berbeda dengan kelompok-kelompok yang mayoritas di tengah masyarakat. Ini perlu dibuatkan regulasi karena akhir-akhir ini atau di tahun-tahun yang lalu sering kita menyaksikan adanya tindakan-tindakan yang regulasi yang mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, juga termasuk antara hubungan dengan masyarakat dan masyarakat di dalam membangun toleransi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kalau saya meminjam istilah dari budayawan Bendianis bahwa selain dibutuhkan toleransi, kita juga membutuhkan akseptansi, yaitu penerimaan terhadap kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus menerima mereka, terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun teman-teman sekalian yang saya hormati, di dalam pembuatan regulasi ini, mungkin selain yang disebutkan tadi yang terlibatkan adalah perlu juga ada pelibatan organisasi-organisasi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa ada dengan penistaan agama, ada aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan aliran sesat. Ini mungkin makanya saya sampaikan tadi bahwa perlu dilibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan, dan setiap agama untuk duduk bersama, memberikan solusi, memberikan persamaan persepsi, bagaimana kemudian bisa menciptakan toleransi, karena harus kita akui bahwa tindakan-tindakan intoleransi yang kadang terjadi di tengah-tengah kita, itu kadang-kadang kelompok-kelompok itu merujuk pada fatwa, merujuk pada keputusan organisasi-organisasi keagamaan. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang menjadi perumus dalam regulasi ini, perlu juga mungkin dilibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Kota Makassar seperti NU, Muhammadiyah, organisasi dari agama yang lain perlu dilibatkan, sehingga terkait penistaan agama dan aliran sesat ini bisa kita sama-sama memberikan persepsi yang sama, sehingga ke depan tidak ada lagi tindakan-tindakan intoleran yang terjadi oleh karena ada fatwa atau ada keputusan dari organisasi keagamaan yang ada di Kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan. Saya kira itu usul saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Oke, langsung kita ke closing statement para
narasumber. Saya mulai mungkin dari Pak Andi Swaib selaku tim perumus, dan juga sepertinya masih ada yang ingin disampaikan. Silahkan Pak Andi Swaib. Saya bisa nyelesain dulu sebentar ya, sehingga kemudian tidak kepotong. Yang kepotong tadi soal isi perwali, sehingga kemudian semua orang memahami konteks perwali tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Mustafa. Bisa saya diminta share host screen? Oke ya. Ini baik, saya lanjutkan bahwa terkait dengan isi perwali ya, yang rencananya yang akan disahkan dan masih perdebatan, masih penyusunan antara kami dengan pemerintah kota. Yang sampai saat ini kami masih menunggu terkait dengan agenda selanjutnya. Tetapi baik, saya masuk pada bahwa perwali ini disusun dengan 3 strategi agenda utama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota toleran. Yang kedua ada 8 fokus program dan 41 rencana aksi kegiatan daerah, mengurai dari agenda utama menjadi fokus, kemudian permasalahan strategis, kemudian penanggung jawab dan waktu pelaksanaan. Nanti di akhir presentasi ini ada format tabel kegiatannya. Tujuan seperti yang saya jelas di awal bahwa tujuan perwali ini adalah untuk kebijakan kerukunan untuk menguatkan perlindungan kerukunan Kota Makassar. Tujuan khususnya adalah salah satunya adalah mitigasi pencegahan gangguan terhadap kerukunan dan keberagaman, mengutamakan kearifan lokal sebagai narasi alternatif untuk penguatan dan keberagaman. Yang ketiga itu adalah menguatkan peran pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pencegahan dan gangguan terhadap kerukunan dan keberagaman. Yang keempat adalah penguatan lembaga pemerintah, terkhusus pada FKUB dan FPK dalam pembentukan. Jadi menginisiasi adanya kelompok kerja bersama antara lembaga pemerintah dengan masyarakat sipil. Nah, prinsip yang ada dalam perwali ini adalah prinsip yang umum adalah prinsip hak asasi manusia, yang kedua adalah prinsip soal keadilan, yang ketiga adalah pengutamaan gender, pemenuhan hak dan ramah difabel. Keempat itu adalah prinsip soal keamanan dan keselamatan. Yang kelima itu adalah soal tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasif. Yang keenam itu soal kearifan lokal. Nah, di awal tadi saya menyampaikan soal agenda utama perwali kerukunan dan keberagaman ini adalah soal bagaimana perwali ini melakukan pencegahan dalam hal penguatan, perlindungan dan penyadaran terhadap gangguan terhadap. Yang kedua itu adalah penguatan legislasi daerah, seperti yang kemudian bagaimana respon terhadap beberapa survei yang dilakukan oleh Setara, misalnya bagaimana kemudian itu diperkuat dan respon pemerintah. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Kepala Litbang Pak Safrila dengan Bu Prof Siti tadi, bagaimana kemudian penguatan kelembagaan dan kemitraan di antara masyarakat sipil dan pemerintah secara umum. Nah, untuk agenda pertama, agenda utama yang pertama adalah soal pencegahan dan penguatan ini. Itu adalah untuk 2021 itu adalah bagaimana memperkuat data-data terkait soal kerukunan dan keberagaman untuk digunakan sebagai salah satu alat atau salah satu cara bagaimana kemudian penguatan kerukunan dan beragama itu di masyarakat dilakukan. Yang kedua adalah memperkuat kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah pemerintah Kota Makassar dan FKUB dan FPK.
Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian meningkatkan efektivitas kampanye karena terkait dengan soal media sosial, problem di media sosial. Nah, yang keempat ini adalah bagaimana menciptakan ruang perjumpaan. Pertemuan terakhir kami dengan Pak Wali itu adalah Pak Wali itu kemudian memberikan gagasan bagaimana kalau misalnya pemerintah kota menyiapkan satu ruang atau tempat di mana orang bisa berkumpul, di mana orang bisa mengotalisasikan dirinya terkait dengan soal kerukunan dan keberagaman sebagai simbolik. Nah, itu komitmen pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Pak Wali waktu itu hasil pertemuan terakhir. Nah, yang kedua terkait dengan penguatan legislasi daerah dan pemerintah kota adalah bagaimana kemudian penyelarasan peraturan nasional dan daerah terkait soal kerukunan dan keberagaman. Ini juga bagaimana kemudian merespon terkait beberapa rencana aksi nasional itu dielaborasi menjadi sebuah kegiatan di daerah. Salah satunya misalnya RAM-PE, kemudian RANHAM, kemudian RAM perlindungan anak, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah peningkatan respons institusi dalam penanganan masalah kerukunan dan keberagaman. Nah, ini kenapa ini menjadi sangat penting, karena beberapa problem, misalnya kasus-kasus itu tidak kemudian terespons secara baik. Nah, melalui Perwali ini kita mendorong bahwa perlu peningkatan respons institusi. Nah, yang ketiga itu adalah soal penguatan kelembagaan dan kemitraan. Nah, salah satunya adalah peningkatan kapasitas kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan masyarakat sipil, dan yang terkhusus sebenarnya adalah penguatan kelembagaan FKUB dan FPK sebagai payung terdepan pemerintah Kota Makassar dalam hal mendorong kerukunan dan keberagaman. Nah, yang terakhir adalah bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar dan masyarakat sipil itu bertemu, maka penting dibutuhkan sebuah komite bersama atau kelompok kerja bersama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RAD ini, RAD kerukunan dan keberagaman. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi bersama terkait RAD, kemudian mengumpulkan data dasar. Yang keempat itu adalah melakukan analisa kebutuhan dasar, analisa kebutuhan berdasarkan analisa dasar tadi. Yang kelima itu adalah menyusun prioritas program untuk mewujudkan kota rukun dan beragam. Karena ini juga akan mendorong sebenarnya bagaimana tiap tahun pemerintah Kota Makassar itu apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi dan monitoring dan pelaporan terhadap kerukunan dan keberagaman di Kota Makassar. Nah, ini sebagai hampir tiap tahun, maka kita membayangkan bahwa pemerintah Makassar itu mempunyai indikator-indikator khusus terkait soal kerukunan dan keberagaman setiap tahunnya, sehingga kemudian kita bisa melihat progres apa yang bisa kita lakukan dan atau apa intervensi apa yang dilakukan untuk tahun demi tahun. Saya kira itu, dan yang terakhir ini hanya contoh bagan saja yang kami susun bersama-sama, yang kemudian sekaligus melibatkan pemerintah Kota Makassar juga, FKUB dan FPK dan lain-lainnya. Saya kira itu presentasi saya yang terakhir, dan saya kira itu dari saya. Silakan, Mega. Ya, terima kasih Pak Andi Suaib atas pemaparannya tadi. Dan langsung kita ke narasumber selanjutnya untuk memberikan closing statement, langsung ke Pak Saprilah. Silakan Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Pertama terima kasih atas tanggapan para penanggap, dan juga saya kira tadi para narasumber memberi perspektif yang sangat baik ya. Paling penting bagi saya adalah sistem kehidupan toleransi di Sulawesi Selatan dan Makassar. Paling tidak ada kemajuan jika pemerintahnya ikut ingin terlibat, karena selama ini setahu saya memang yang bertarung malah kelompok sipil. Saya kira kita dilapor malah pernah juga dilaporkan ke polisi malah oleh kelompok sebelah itu, dalam konteks juga isunya tentang toleransi.
Misalnya juga ketika terjadi hal-hal yang sensitif, saya kira kelompok-kelompok sipil bereaksi lebih cepat, tapi lagi-lagi kelompok negara memang tidak terlalu banyak aktif. Nah, catatan pentingnya adalah Suhaib, ketika nanti perda toleran ini benar-benar disahkan, pasti ada tantangan dari kelompok yang disebut oleh Pak Mustafa dengan Ibu Elga tadi, kelompok-kelompok kanan yang pasti bereaksi. Apalagi kalau tahu inisiatornya Lapar. Lapar ini kan terkenal di Makassar sebagai kelompok NU sayap kiri begitu. Yang sejak lama dari dulu juga memang misalnya ketika KPPSI menguat di Sulawesi Selatan, salah satu kelompok yang aktif melakukan kritik adalah Lapar gitu, dan sehingga seringkali memang diklaim Lapar ini persemaian kelompok-kelompok liberal. Nah, identitas itu juga penting untuk diperhitungkan ya, jangan sampai kontraproduktif. Salah satu caranya adalah melibatkan sebanyak mungkin kelompok terlibat dalam penyusunan perwali seperti ini, sehingga tidak terasosiasi kepada satu kelompok saja. Saya kira itu. Terima kasih kepada Lapar dan selamat kita menanti perda kota toleran ini sebagai salah satu jangkar regulasi untuk menguatkan toleransi di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabrullah. Langsung ke Bapak Halili Hasan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Mega. Di ujung forum kita ini saya ingin memberikan highlight sedikit ya soal bagaimana toleransi itu harus diperjuangkan, bagaimana dia harus dimajukan. Saya kira ini bukan soal angka-angka statistik semata atau kuasi statistik soal toleransi itu. Kalau tadi saya menyebut angka 3,567, yang sebenarnya lebih penting dari itu adalah bagaimana memfollow up, merespons, menindaklanjuti. Saya ingin berbagi sedikit barangkali dalam 2 menit soal permasalahan kita secara umum. Saya setuju dengan Bang Saprila tadi yang menyebut misalnya salah satu persoalannya adalah engagement pemerintah yang rendah. Secara umum data kebebasan beragama berkeyakinan yang diproduksi oleh Setara sejak tahun 2007, kita punya data longitudinal. Kami sedang kerjakan report yang ke-15 dan yang ke-14, dan data itu menunjukkan sesungguhnya secara umum kita punya persoalan pada 2 lapis ya. Pertama, lapis negara. Lapis negara itu ada 3 persoalan utama. 1, persoalan kebijakan. Maka kalau teman-teman Lapar mencoba mendrive satu kebijakan tertentu yang lebih toleran, itu saya kira bagus sekali. Selain persoalan kebijakan, kita juga punya persoalan pada kapasitas aparatur. Gitu. Jadi aparatur negara itu kan harusnya merujuk pada Pancasila dan konstitusi, tapi yang terjadi sering dalam kasus-kasus itu mereka lebih memihak pada kelompok-kelompok intoleran, sehingga narasi-narasi intoleransi itu kemudian diperkuat oleh aparatur negara. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum itu di banyak situasi dalam isu intoleransi, diskriminasi, restriksi atas minoritas, itu sering tidak adil kepada minoritas, bahkan melakukan reviktimisasi. Itu di lapis negara, 3 persoalan utama. Ada 4 persoalan utama di lapis masyarakat, saya kira. Yang pertama adalah literasi. Maka teman-teman masyarakat sipil tentu harus memberikan concern pada ini, pada persoalan literasi. Yang kedua, pada persoalan perjumpaan lintas identitas. Karena masalah kita ini kan salah satunya adalah masalah segregasi sosial. Kita dengan mudah sekarang disegregasi oleh banyak hal. Politik salah satu yang menciptakan ruang-ruang, benteng-benteng, batas-batas segregasi yang sangat tebal ya, yang tadi disinggung oleh Mas Mustafa. Kemudian yang ketiga adalah persoalan konservatisme. Orang sering kalau konservatif itu kan memang harus harus di handle misalnya dengan moderasi, dengan peaceful coexistence. Jadi jangan dibiarkan. Tapi faktanya narasi-narasi konservatif itu memang berkembang. Salah satu yang memicu adalah media sosial. Tapi seringkali orang-orang ini juga berkilah bahwa ada aturan yang mengatur mengenai ini, ada aturan yang mengatur mengenai ini, tapi narasi intoleran itu sebenarnya bersemayam di balik nalar ya. Kita bisa kasih contoh misalnya Undang-Undang Pemuda dan Agama itu sering kita soal ya, tapi itu ya sudah, itu hukum positif. Tapi ketika ada Menteri Agama mengucapkan selamat merayakan
hari raya bagi Bahai, sementara Bahai dalam undang-undang PNPS itu kan disebut, itu juga ditolak juga. Jadi saya kira yang cenderung menguat itu konservatisme. Yang terakhir, Mbak Mega, persoalan pada level masyarakat adalah persoalan peningkatan kapasitas koersif. Kalau dulu yang melakukan koersi itu tentara, terutama dalam sistem otoritarian. Tetapi hari ini semua orang bisa memiliki kapasitas koersi, kemudian melakukan ekspresi koersi itu. Misalnya orang tidak setuju pendirian rumah ibadah, cukup 3-4 orang datang saja ke digital printing, ngeprint tulisan gereja ini disegel gitu, dan kemudian ditempel sendiri. Keesokan harinya mereka intimidasi, mereka datangkan 10-15 orang gitu ya untuk kemudian menekan-nekan. Itu terjadi di sekitar kita. Artinya warga kita mengalami kapasitas koersi itu. Maka kalau tadi Mbak Elga, Mas Mustafa mengajak kita semua untuk bagaimana berkolaborasi untuk mengatasi hal ini, saya kira soal-soal itu memang harus menjadi PR besar kita bersama. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Silahkan Bu Siti Aisyah. Ya, makasih untuk terakhir kalinya. Terima kasih Bapak, para penanggap dan juga narasumber yang luar biasa. Catatan saya sependapat lagi dengan semua pembicara bahwa toleransi yang kita akan bangun adalah toleransi yang substantif. Artinya semua elemen masyarakat, terutama yang minoritas itu merasa bahwa dia nyaman, diakomodir kepentingannya, problemnya, dan juga sehingga mereka merasa ownership-nya di dalam suatu komunitas itu ada. Ada kan kendala, kita seolah-olah menganggap bahwa rukun damai itu berdasarkan representasi mayoritas. Padahal minoritas itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi. Banyak persoalan-persoalan minoritas yang suaranya tidak didengar atau suaranya dianggap sebagai representasi oleh tertentu misalnya. Nah mungkin suara-suara minoritas itu perlu ada ruang-ruang yang sangat secure, yang safe untuk keamanan dan kenyamanan mereka untuk disampaikan. Jadi mungkin nanti kalau saya memberikan apresiasi dengan draft Perda Perwali yang luar biasa ini, itu ada ruang-ruang itu. Kalau itu kita pastikan, saya kira semua elemen masyarakat itu nanti akan merasa nyaman. Yang paling penting di dalam toleransi itu adalah kenyamanan dan ownership dari seluruh elemen masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kita Indonesia diakui maupun tidak, itu sangat suka bikin undang-undang. Sangat suka ya ada undang-undang, ada peraturan, tapi kita juga tidak boleh negative thinking. Kita tetap positive thinking, tetap sama-sama mengawal dengan seluruh elemen masyarakat dan juga komitmen dari aparat pemerintah. Saya juga kadang juga pemerintah kita tidak konsisten. Sudah ada aturan bagi mereka sudah cukup. Tapi pengawalan dari seluruh elemen terutama NGO, akademisi dan di luar pemerintah, ya susah juga, kita juga kadang akademisi dan kadang juga pemerintah, tapi kita tidak berani mengatakan sesuatu yang ini tidak inklusif dan seterusnya. Nah ini mungkin bagi saya adalah kesiapan pemerintah juga, terutama Pak Wali dengan seluruh jajarannya untuk selalu dikritisi. Saya kira teman-teman lapar tidak perlu takut untuk tetap kritis dan kita siap untuk bersama dengan itu karena dalam aspek apapun intolerance, kekerasan itu tidak ada ruang. Itu hanya digaungkan oleh orang-orang sebenarnya yang sangat merasa super, tapi sebenarnya mereka tidak super. Ya, istilah saya dia ada di atas seperti buih, ada kelihatan banyak, tapi sebenarnya mereka juga kalau dikanter secara argumentatif apapun, itu juga tidak akan berani sampai sejauh itu. Tapi mereka hanya berani ribut-ribut saja. Tapi saya kira dengan kebersamaan kita semua dan komitmen kita bahwa kemanusiaan itu adalah paling utama, apapun entitas politik, sosial dan lain sebagainya itulah ada. Yang terakhir catatan saya adalah bagaimana saya sangat menginginkan bahwa toleransi dan inklusivitas yang ada di Indonesia dan khususnya Makassar, bagaimana kita bisa mengadopsi sistemnya Singapura. Singapura itu kan seorang perempuan dari Melayu,
padahal basis Singapura itu adalah orang-orang Chinese ya, itu bisa karena negosiasi masyarakatnya, elemen bahwa itu giliran masyarakat. Jadi kenapa kita tidak memikirkan giliran dari berbagai elemen masyarakat itu untuk menjadi wali kota misalnya. Ini pada aspek politiknya ini juga sangat apa ya, sangat tendensius. Tapi bagaimana kita bisa, saya pernah ngobrol dengan Pak Iqbal bagaimana teman-teman yang merasa atau minoritas itu merasa representasinya itu hanya apa ya, melalui pendampingan dan seterusnya. Kenapa tidak mereka langsung masuk ke dalam itu dan ada, sehingga sekali lagi ownership itu akan muncul di masyarakat kita. Saya kira itu, saya kembalikan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Langsung ke narasumber yang terakhir, itu Bapak Iqbal Arsyad. Silakan Pak untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih, Mega. Yang saya mau katakan di sini bahwa tantangan memang dalam melakukan kerja advokasi di isu toleransi dan keberagaman itu memang tantangannya adalah adanya, kalau salah strategi memang akan menimbulkan gesekan atau antara masyarakat sipil dan masyarakat sipil. Inilah hal yang harus dihindari sebenarnya dalam kerja-kerja advokasi. Nah, memang isu-isu toleransi dan keberagaman isu sensitif. Jadi untuk gesekan-gesekan itu sangat memungkinkan terjadi. Nah, inilah yang dialami Lapar pada tahun 2019 ketika mencoba melakukan advokasi surat edaran yang keluar di Kota Makassar. Terjadi gesekan sehingga Lapar dan beberapa jaringannya sempat dilaporkan di kepolisian gitu. Namun makanya kami di tahun selanjutnya melakukan pendekatan yang lain, mencoba strategi yang lain untuk bagaimana sama-sama masyarakat sipil membangun sinergitas dengan tokoh agama, terus pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan sebuah kebijakan yang lahir dari bawah, yang dirumuskan dan disusun bersama-sama untuk menciptakan Makassar sebagai kota yang toleran. Ya, menjawab juga tadi tanggapan dari Pak Arif ya, dari KKDG. Pak Arif ini adalah alumni dari Sekolah Demokrasi yang pernah dilakukan Lapar di Goa, bahwa sebenarnya dari awal organisasi masyarakat, organisasi keagamaan itu sudah terlibat dari awal, baik itu yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama maupun setiap momen-momen atau setiap pertemuan-pertemuan yang mengundang publik itu tentu akan selalu mengundang dan melibatkan baik itu dari NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Bahkan di serial pertama kami itu khusus sebenarnya pesertanya itu dari organisasi-organisasi keagamaan, baik itu NU, Muhammadiyah, dari Walubi, terus PGW dan dari keuskupan. Itu pada serial pertama memang kami pesertanya dari organisasi-organisasi keagamaan. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Yang kedua yang kami bahwa kami menunggu sebenarnya janji dari pemerintah Kota Makassar untuk segera mensahkan draft perwali ini, sehingga ini menjadi payung hukum bagi kita semua, baik itu masyarakat sipil, tokoh agama dan pemerintah kota untuk bisa bersinergi bersama dan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota toleran. Dan ketika perwali ini sudah disahkan, mungkin Makassar bisa jadi daerah percontohan di kota-kota lain dengan lahirnya perwali ini. Mungkin itu dari saya. Terakhir, terima kasih kepada semua narasumber dan penanggap yang menyempatkan waktu di siang hari ini dan para peserta yang menyempatkan hadir di
webinar sosialisasi publik lapar yang ketiga dengan tema Makassar menuju kota toleran melalui kebijakan yang inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Itu tadi closing statement yang sudah disampaikan oleh seluruh narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih dan tentu apa yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh beberapa narasumber dan juga yang disampaikan oleh para penanggap itu menjadi masukan dan itu adalah bagaimana bisa tercapai, tentu bisa mewujudkan adanya tujuan dari diskusi kita pada hari ini dan bagaimana kita bisa mencapai Makassar menjadi kota toleran dengan adanya draft perwali yang sudah disampaikan kepada Bapak Wali Kota dan tentu kami harapkan untuk segera disahkan perwali tersebut. Dan bagaimana kita bisa mencapai kebijakan yang inklusif itu tentu dengan bagaimana kita semua dari civil society untuk tetap mengawal baik dari para aktivis LSM dan seluruh masyarakat untuk tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang atau usulan-usulan kebijakan yang kita sampaikan. Itu dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sempat bergabung, Bapak dan Ibu narasumber dan juga Bapak dan Ibu penanggap. Pak Halili Hasan, terima kasih. Ibu Siti Aisyah, terima kasih. Bapak Saprillah, terima kasih. Bapak Andi Soaib, terima kasih. Bapak Muhammad Iqbal, terima kasih, dan para penanggap kita, Ibu Elga Sarapung, Bapak Mustafa, dan juga Bapak Ahmad Namsun, terima kasih banyak Pak mewakili Pemkot untuk sedianya bergabung pada webinar hari ini. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.